Cerita dimulai dengan menampilkan seorang wanita diam-diam mengutuk petugas pusat yang datang memeriksa. Tak disangka seekor burung murai abu-abu bisa mengerti ucapannya dan dengan tepat melancarkan serangan hebat pada petugas tersebut. Petugas itu dipatuk hingga sangat kacau, hanya bisa menutupi kepala dan lari ke sana kemari. Mi Kyung adalah peneliti kentang di perusahaan makanan Sonyo, merangkap banyak tugas. Selain bertanggung jawab meneliti, ia juga harus mempromosikan varietas baru kepada warga desa. Bahkan urusan pembelian kentang pun ditangani olehnya. Suatu kali saat Mi Kyung tawar-menawar dengan warga desa, negosiasi gagal hanya karena selisih 10 won, membuat warga desa bubar. Mi Kyung pun merasa sangat kesal. Sonyo setiap tahun selalu menjadi juara penjualan keripik kentang, tapi sangat pelit saat membeli kentang. Dengan perasaan kesal, ia mengutuk keras berharap Sonyo bangkrut. Tak disangka ucapannya menjadi kenyataan. Saat itu, presiden perusahaan Sonyo sedang menandatangani perjanjian untuk menjual perusahaan. Di saat genting, seorang pria tampan dari Departemen Perencanaan Strategis Perusahaan Retail Wonhan, Baeho, menerobos masuk. Saat ditegur karena masuk kantor tanpa izin, Baeho sama sekali tidak merasa bersalah. Malah langsung membongkar bahwa orang yang menandatangani kontrak dengan presiden adalah burung pemangsa modal. Perusahaannya hanyalah perusahaan kosong. Dan semua perusahaan yang diakuisisinya pada akhirnya bangkrut. 2 minggu lalu, Presiden masih membicarakan rencana merger dengan Wonhan. Tiba-tiba berubah pikiran, jelas tertipu oleh burung pemangsa modal. Baekho menegaskan Presiden hanya punya 2 pilihan. Setuju dengan akuisisi Wonhan dan berusaha menyelamatkan perusahaan, atau percaya pada kebohongan burung pemangsa modal dan melihat perusahaan hancur. Demi menyelamatkan perusahaan, presiden pun menerima akuisisi Wonhan. Sementara itu, para peneliti kentang yang tidak tahu apa-apa sedang bernyanyi riang menyambut karyawan baru, sampai kepala departemen menerima telepon bahwa Sonyo Food akan bangkrut. Akuisisi mendadak Sonyo menjadi pukulan berat bagi Mi Kyung. Apalagi pihak pengakuisisi adalah Wonhan, yang merupakan pukulan ganda. Ternyata Mi Kyung pernah bekerja di Wonhan selama 6 tahun. Dan keluar dengan tidak menyenangkan. Di matanya, Wonhan adalah mimpi buruk. Baeho yang berhasil dalam negosiasi kembali ke Wonhan, tapi malah dihadang oleh karyawan yang dipecat. Rekan-rekannya khawatir akan keselamatannya. Namun ia tetap tenang melihat karyawan itu menyerangnya. Lalu dengan santai membuka pintu ruangan di samping dan menghindar dengan sempurna. Karena inersia, karyawan itu masuk ke ruangan dan pintu dikunci. Terdengar suara teriakan dari dalam, rekan-rekan mengira Baekho yang diserang, tapi ternyata justru si penantang yang celaka. Saat itulah semua orang baru ingat bahwa Baekho dulunya adalah mantan tentara pasukan khusus. Setelah perusahaan diakuisisi, anggota lembaga penelitian kentang harus pergi ke Wonhan untuk mengisi formulir. Atas ajakan Mi Kyung, semua orang berdandan rapi, bersumpah akan memberi kejutan pada orang-orang Wonhan. 7 orang itu berjalan gagah masuk ke Wonhan, namun baru sampai di Departemen SDM sudah diejek sebagai orang dari desa kecil dan dipertanyakan keberadaan lembaga penelitian kentang. Mi Kyung dengan marah membalas bahwa mereka bukan meneliti cara memasak kentang yang enak, tapi mengembangkan varietas baru, memantau pertumbuhan bibit kentang, dan menjaga komunikasi dengan petani untuk meningkatkan kualitas dan hasil panen kentang. Mereka adalah organisasi terdepan di bidang pertanian Korea. Mi Kyung begitu bersemangat sampai diingatkan rekannya bahwa ada lumpur di bawah kukunya, barulah ia berhenti. Departemen SDM mengambil foto identitas mereka. 7 orang berbaris ingin tampil paling garang. Hasilnya semua tampak galak. Setelah mendapat kartu karyawan, kepala departemen bertanya pada SDM, apakah itu berarti lembaga penelitian tidak akan direstrukturisasi atau PHK? Tapi dijawab dingin bahwa keputusan ada di perusahaan. Saat semua orang cemas akan nasib mereka, kepala departemen mendapat telepon bahwa orang-orang Wonhan sedang melakukan inspeksi mendadak di lembaga penelitian. Semua buru-buru kembali, namun kartu karyawan tidak bisa membuka pintu. Dalam kepanikan, masing-masing mencoba cara sendiri untuk masuk. Saat itu, beberapa manajer Wonhan masuk. Dan Mi Kyung langsung mengenali pemimpinnya sebagai mantan pacarnya. Untuk menghindari ketahuan, Mi Kyung buru-buru menunduk.
Dan setelah mereka pergi, ia lanjut merangkak keluar. Namun saat hendak kabur, rekannya malah memanggil namanya keras-keras, membuat mantan pacarnya menoleh dan memanggilnya. Melihat mantan pacarnya yang tampan, Mi Kyung marah dan mengacungkan jari tengah sebelum pergi. 7 orang kembali ke lembaga penelitian dan mendapati seorang pria sedang memeriksa di dalam. Saat pria itu menoleh, rekan-rekan wanita langsung terpana oleh ketampanannya. Namun saat Baeko mulai menegur minuman teh yang kadaluarsa, penyalahgunaan fasilitas karyawan, dan pemborosan kertas, rasa suka mereka langsung hilang. Mi Kyung berdebat dengan Baeko, mengatakan meski lembaga penelitian sudah menjadi aset Wonhan, tidak seharusnya ada inspeksi mendadak. Baeko membalas, jika diberi waktu mereka hanya akan menutupi masalah, itu bukan inspeksi tapi penutupan yang disengaja. Saat Baeko hendak pergi, Mi Kyung dan rekannya mengeluh di pagar, mengatakan Baeko tampan di luar, tapi mengecewakan di dalam, benar-benar brengsek. Karena yakin Baeko tidak bisa mendengar, Mi Kyung dengan kesal berteriak berharap sesuatu jatuh menimpa kepalanya. Tak disangka, seekor murai abu-abu dari kejauhan mendengar dan langsung menyerang kepala Baeko. Belum sempat bereaksi, burung itu menyerang lagi. Mi Kyung ketakutan dan buru-buru turun untuk menghentikan, sementara Baeko lari ke gunung untuk menghindar. Mi Kyung memanggil nama burung itu, mencoba menghentikan Baeho, tapi sudah terlambat. Baeho berlari ke lereng bukit, terlalu cepat hingga tak bisa berhenti dan akhirnya terguling jatuh. Para bibi yang sedang istirahat di ladang mendengar teriakan Mi Kyung dan segera menghalangi dengan gerobak, sehingga Baeko berhenti setelah terguling ke dalam gerobak. Mi Kyung buru-buru membawanya ke rumah sakit, untungnya hasil pemeriksaan hanya luka luar. Mi Kyung terkejut. Baeho menjelaskan ia mengubah posisi saat jatuh untuk mengurangi cedera. Mi Kyung juga menjelaskan bahwa burung murai abu-abu bernama Sonyo itu sering berkeliaran di sekitar lembaga penelitian karena pernah ia selamatkan, dan kadang menyerang manusia setelah mendengar kutukannya. Tapi ia segera menyangkal ada hubungannya dengan dirinya. Sebelum pergi, Mi Kyung dengan cemas bertanya, apakah Wonhan akan mempertahankan lembaga penelitian, mengatakan meski hasil mereka tidak banyak, tapi mereka selalu berusaha dan mulai menunjukkan hasil. Baeko mengatakan sebelum mereka kembali, ia sudah memeriksa basis lembaga penelitian dan melihat usaha mereka. Untuk saat ini, lembaga penelitian akan tetap beroperasi dan Mi Kyung bisa bekerja dengan tenang. Setelah hari yang melelahkan, Mi Kyung pulang ke rumah dan teringat pertemuannya dengan mantan pacar, membuatnya menangis sedih, merasa terpuruk sementara mantan pacarnya sukses. Untungnya ada teman yang menemaninya hingga ia perlahan bisa tersenyum lagi. Keesokan harinya, kepala lembaga mengumumkan dirinya dipecat dan Wonhan akan mengirim kepala baru. Sementara 3 orang dari Departemen Manajemen Produksi juga diberhentikan. Rekan-rekan di lembaga penelitian pun cemas akan masa depan mereka. Mi Kyung teringat janji Baeko bahwa lembaga penelitian akan tetap beroperasi, tapi kini satu persatu orang pergi, ia merasa tertipu, dan semakin yakin bahwa semua yang berhubungan dengan Wonhan tidak akan berakhir baik. Perasaan kesal membuat Mi Kyung membuka lemari tempat ia menyimpan rokok, dan keinginan merokok yang sudah ia tahan berbulan-bulan langsung muncul. Namun saat hendak menyalakan rokok, tiba-tiba hujan deras turun. Segala hal yang tidak berjalan baik membuatnya marah dan memukul bantal sambil mengutuk orang-orang Wonhan sebagai brengsek. Setelah melampiaskan, Mi Kyung terduduk lemas di tengah hujan. Saat itu seseorang datang dan memayunginya berkata, "Maaf, aku juga brengsek dari Wonhan." Mi Kyung mendapat kabar buruk. Baeho bukan hanya kepala lembaga penelitian kentang yang baru, tapi juga tamu baru di penginapan keluarganya. Ia paling benci orang Wonhan, lalu memerintahkan adiknya mengusir Baeho. Adiknya dengan rendah hati menjelaskan bahwa bisnis penginapan sedang buruk, susah payah baru dapat tamu, dan uang sewa dari Baeho sudah dipakai membeli mesin pengering, jadi tidak bisa mengembalikan uang dan mengusirnya. Mi Kyung tak berdaya tapi tidak rela. Demi menjaga harga diri, ia menemui Baeho dan membuat 3 aturan. Tidak boleh membiarkan rekan-rekan di lembaga tahu mereka tinggal bersama agar tidak menimbulkan gosip. Di lembaga mereka atasan bawahan, tapi di penginapan mereka setara, tidak boleh menindasnya sebagai atasan. Dan ini adalah tempat tinggal terdekat dari lembaga, jadi harus saling mengalah.
Baeko setuju dengan mudah. Mikyung kembali ke kamar dengan puas, sementara temannya yang penulis novel sudah membayangkan kisah cinta romantis antara dirinya dan Baeko, di mana mereka jatuh cinta lewat pertengkaran. Melihat Mikyung tak peduli, temannya menunjukkan foto-foto bahwa dari SD sampai kuliah, semua laki-laki yang disukai Mikyung namanya ada kata Ho, harimau, membuktikan Baeho adalah jodohnya. Yang paling penting, novel roman favorit Mikyung, Rahasia Direktur Seksi. Tokohnya sama dengan kepala lembaga Baeko. Mikyung tertawa mengatakan ia hanya akan menjaga jarak dengan orang Wonhan. Dan meski jalan pikiran temannya aneh, ia dan Baeko tidak mungkin jadi pasangan. Keesokan harinya, demi akrab dengan semua orang, Baeho makan di kantin bersama mereka, tapi baru duduk sudah jadi bahan olok-olok. 3 orang dari tim penanaman kentang langsung menceritakan insiden Baeho terguling di gunung. Saat Baeho berdiri menyapa, ia langsung dipukul kembali duduk oleh ketua tim yang belak-belakan. Saat mengobrol, mereka bicara jorok. Baeho yang belum pernah dengar kata-kata seperti itu sampai menyemburkan supnya. Mikyung mengantar kopi ke warga desa dan mendengar mereka membicarakan kepala lembaga baru. Ia pura-pura menangis, mengatakan sedih kepala lama dipecat karena posisinya digantikan orang lain. Kepala lama adalah dokter kentang desa. Mendengar nasibnya, semua orang marah dan beramai-ramai mencari Baeko untuk menuntut. Baeko melihat sekelompok warga desa yang marah dan Mikyung yang santai menonton. Langsung sadar ini adalah peringatan dari Mikyung. Ketua desa membacakan aturan. Siapapun yang tinggal di sini lebih dari 30 hari dianggap warga sementara dan wajib membayar dana pengembangan desa. Kepala desa memberikan perjanjian pada Baeko untuk ditandatangani dan dibayar. Baeko tidak mau berurusan dengan orang yang tidak paham hukum, lalu memberikan kartu nama dan meminta mereka menghubungi pengacaranya. Situasi pun tak terkendali. Malamnya, Mikyung mendatangi Baeko dan mengakui kesalahan, menawarkan diri membayar dana desa sebagai ganti Baeho. Namun Baeho menolak berkompromi dengan kekuatan semena-mena dan tidak setuju Mikyung membayar untuknya. Tindakan ini membuat warga lama marah, dan untuk menghukumnya, kepala desa memblokir jalan dari penginapan ke lembaga penelitian, memaksa Baeko membayar jika ingin lewat. Baeko berargumen bahwa jalan itu milik negara, tapi kepala desa menunjukkan bukti bahwa jalan itu dibangun dengan uang pribadinya demi kemudahan warga. Baeho kembali ke penginapan meminta bantuan adik Mikyung untuk memanggil taksi, tapi karena lokasi terlalu jauh dari kota, hampir tidak ada taksi. Mikyung menebak mobilnya dihadang, dan dengan senang hati mengatakan kalau ia harus berjalan kaki ke lembaga, harus mendaki gunung, dan baru sampai saat jam pulang kerja. Saat Mikyung hendak pergi, Baeho memohon agar diantar. Mikyung setuju, tapi memintanya duduk di bak belakang truk kecil. Baeho seperti bangsawan jatuh miskin, memeluk tas dan duduk pasrah. Mikyung yang kesal dengan sikap Baeho yang selalu tinggi hati, sengaja melewati batu-batu agar truk berguncang. Baeho terombang-ambing, jatuh bangun, tubuhnya jadi kotor dan lusuh. Sampai di lembaga, ia sudah berubah dari burung feniks menjadi ayam kampung. Demi mengubah nasib, Baeho mempelajari peta dan menemukan jalan gunung yang bisa dilalui mobil. Keesokan harinya ia melewati jalan itu, tapi tidak memperhatikan tanda peringatan longsor. Tak lama, Baeko pulang ke rumah dengan napas terengah-engah, menyerahkan mobilnya ke derek dan meminta Mikyung mengantarnya lagi. Melihat kondisinya, Mikyung langsung tahu apa yang terjadi. Kali ini Baeho ingin duduk di kursi depan, tapi kursi itu rusak dan meski sudah berusaha keras, ia tetap harus duduk di bak belakang. Mikyung menyarankan agar ia menyerah dan membayar, tapi Baeho bersikeras tidak mau kalah dan berjanji akan menemukan solusi. Hari ketiga pagi, Baeho bangun pagi-pagi untuk naik bus, tapi bus itu melaju di depannya. Di dalamnya ada kepala desa dan lainnya. Sementara itu, adik Mikyung pergi ke pernikahan dan tanpa sengaja bertemu mantan pacar Mikyung. Mantan pacar itu menanyakan kabar Mikyung, dan adiknya tanpa sengaja membocorkan bahwa Mikyung meneliti kentang. Mantan pacar yang curiga langsung memeriksa daftar anggota lembaga penelitian dan benar saja menemukan nama Mikyung di sana.
Ia pun sadar bahwa Baeko juga dikirim ke lembaga penelitian kentang, berarti mereka sekarang bekerja bersama. Saat itu Mikyung mendapat telepon darurat. Ladang kentang dan cabai di Baek Valley diserang kutu daun, sementara anggota tim pertanian keracunan makanan dan semuanya di rumah sakit. Demi menyelamatkan tanaman, Kepala Departemen memerintahkan seluruh lembaga turun ke lapangan untuk menyemprot hama. Baeko keluar bertanya ada apa, tapi langsung didorong Mikyung ke mobil. Sampai di lokasi, semua orang mengenakan perlengkapan lengkap. Hanya Baeko yang santai minum teh dan menghirup udara segar. Mikyung kesal dan memerintahnya mengenakan perlengkapan dan ikut bekerja. Baeko mengaku belum pernah melakukan pekerjaan seperti itu. Tapi setelah dimarahi Mikyung, ia pun dengan enggan memakai sepatu bot, meski menolak memakai baju pelindung warna-warni. Saat menyemprot, Baeko bekerja dengan satu tangan di saku, tetap berusaha tampil keren. Tapi segera salah arah dan menabrak karyawan lain, membuat mereka bersentuhan. Setelah susah payah berdiri, ia membantu kepala departemen memanggil karyawan yang mengoperasikan mesin, mengatakan mesinnya tidak menyemprot. Karyawan itu sedang mendengarkan musik, melihat isyarat tangan Baeko mengira pekerjaan sudah selesai, lalu menekan tombol dan mematikan alat utama. Selang semprot otomatis tergulung dan melilit tubuh Baeko, menariknya hingga jatuh dan terseret di tanah. Semua orang panik memberi isyarat. Barulah karyawan di seberang mengerti dan segera menekan tombol untuk menyelamatkannya. Semua orang beristirahat sejenak. Baeho, yang seluruh tubuhnya penuh lumpur, pergi mandi lebih dulu. Melihat ia tak kunjung keluar, kepala departemen khawatir ia pingsan di dalam, lalu menyuruh Mikyung untuk memeriksa. Mikyung memanggil beberapa kali tapi tak ada jawaban. Begitu masuk, ia melihat Baeko yang baru selesai mandi keluar dengan hanya mengenakan kemeja dalam. Kemeja itu memperlihatkan punggung Baeko yang kekar dan kancing di bagian dada belum sempat dikancingkan, membuat seluruh tubuhnya memancarkan aura seksi yang memikat. Mikyung yang memang suka pria tampan langsung merah wajah dan jantungnya berdebar. Ia pun membayangkan wajah Baeko sebagai karakter seksi dalam novel favoritnya. Di telinganya kembali terngiang ucapan temannya. Ia pasti akan jatuh cinta pada Baeko. Ia menggeleng tak percaya, berusaha mengusir pikiran-pikiran nakal dari kepalanya. Lalu dengan susah payah menenangkan diri dan menyuruh Baeko keluar untuk bergabung dengan yang lain. Demi menjaga kekompakan tim, Baeko berbohong bahwa ia tidak pernah mabuk meski minum banyak, lalu menantang semua orang minum bersama. Akhirnya ia mabuk berat sampai tak sadarkan diri. Mikyung juga minum, jadi ia hanya bisa memanggil sopir pengganta untuk membawa mobil pulang. Ia dan Baeko duduk di kursi belakang, Baeko yang setengah sadar bersandar di pundaknya. Mikyung khawatir dirinya akan melakukan hal buruk pada wajah tampan itu. Jadi ia menutupi kepala Baeko dengan jas hujan. Saat dibangunkan sopir pengganti, Mikyung sadar ia dan Baeko saling bersandar satu sama lain. Ia ingin membangunkan Baeko, tapi karena jarak yang begitu dekat, ia malah terpesona oleh wajah tampan itu dan tanpa sadar mendekat perlahan. Tepat saat itu, Baeko tiba-tiba membuka mata. Mikyung tak tahu apakah dirinya terbius ketampanan atau pengaruh alkohol. Di matanya, Baeko saat itu benar-benar seperti karakter seksi dalam novel. Tanpa sadar, ia pun mencium Baeko. Keesokan paginya, Mikyung teringat bahwa semalam ia yang lebih dulu mencium Baeko, membuatnya ingin menghilang dari muka bumi. Sialnya, sahabatnya melihat semua kejadian itu dan mengejeknya sedang jatuh cinta dan tak bisa mengendalikan diri. Mikyung beralasan bahwa itu hanya karena pengaruh alkohol dan tindakan impulsif sesaat. Namun, apapun alasannya, fakta tetap tak bisa dibantah. Mikyung ingin mengirim pesan minta maaf pada Baeho, tapi setelah berkali-kali menulis dan menghapus, ia tetap merasa tidak puas dengan kata-katanya. Akhirnya, ia memutuskan untuk pura-pura lupa. Sementara itu, Baeho masih sangat ingat kejadian malam itu. Setelah dicium Mikyung, ia merasa seperti anak kecil yang mendapat permen, begitu gembira dan menari-nari, sementara Baeho sendiri malah merasa hidupnya absurd, tak percaya dengan apa yang terjadi. Untuk mengalihkan pikiran, ia membersihkan kulkas, menyetrika baju, memangkas rumput, dan semalaman tak tidur.
Mikyung kaget saat menerima telepon dari Baeko dan tak tahu harus bagaimana. Untuk menghindar, ia buru-buru mematikan telepon. Dari jendela, Baeko melihat Mikyung sedang memegang ponsel. Mikyung merasa ada yang memperhatikan, lalu menengok ke bawah dan melihat Baeko sedang menatapnya. Ia pura-pura silau karena matahari dan buru-buru menutup tirai. Baeho yang tak mau menyerah datang mengetuk pintu. Mikyung panik dan melempar sepatunya keluar jendela, lalu memilih kabur lewat jendela. Tak disangka Baeko sudah menunggu di luar dan dengan ramah membantunya turun. Akhirnya, Baeho berhasil menghadang Mikyung dan meminta penjelasan. Mikyung mengaku semalam mabuk berat dan tak ingat apa-apa. Baeko yang tahu ia berbohong, membongkar kebohongannya dengan mengaku sudah membayarkan ongkos sopir pengganti 50.000 won dan bensin 120.000 won, total 170.000 won, dan meminta Mikyung menggantinya. Mikyung tahu Baeko mengada-ada, tapi jika ia membantah tidak berutang, kebohongan soal mabuknya akan terbongkar. Setelah menimbang untung rugi, ia pun dengan enggan mengeluarkan ponsel. Saat itu adiknya datang, dan Mikyung segera mengalihkan pembicaraan dengan meminta adiknya membantu Baeko membereskan kamar. Sebelum Baeko sempat bereaksi, Mikyung sudah kabur. Lembaga penelitian akan mengadakan lomba masak tahunan yang diikuti warga desa sekitar. Mikyung juga ikut sebagai peserta dan sibuk bersama kepala desa dan koki. Baeho tak mau melepaskannya, terus mengejar dan menagih utang 170.000 won. Mikyung buru-buru mengambil taplak meja untuk menunjukkan dirinya sibuk, tapi Baeho langsung merebut taplak itu dan menawarkan bantuan, dengan syarat Mikyung segera membayar utangnya. Mikyung mengira Baeho hanya asal bicara, tapi detik berikutnya Baeko dengan cekatan menghamparkan taplak dan meletakkan vas bunga dengan gerakan yang indah. Ternyata Baeko pernah bekerja paruh waktu di restoran besar selama 22 bulan. Mikyung masih ingin mengelak dengan alasan harus menatap peralatan makan. Tapi Baeho dengan 2 tangan membawa 2 piring dengan stabil, karena ia pernah bekerja di restoran hotel selama 14 bulan. Mikyung ternganga. Setelah selesai, Baeho kembali menagih utang. Mikyung beralasan harus membantu di tempat parkir, tapi Baeho juga pernah bekerja di taman hiburan sebagai petugas parkir selama 8 bulan, dan dengan sigap mengatur semua mobil yang masuk. Baik profesionalisme maupun sikapnya tak ada yang bisa dikritik. Setelah selesai, Baeho kembali mengejar Mikyung. Kepala desa dari desa sebelah datang bersama koki yang baru pulang dari Amerika untuk menantang mereka. Mengejek desa Mikyung karena sudah 3 tahun tak pernah menang. Kepala desa Mikyung tak terima dan langsung berkelahi, hingga 2 kelompok bertarung dan suasana jadi kacau. Hanya Baeko yang memakai headphone dan tetap tenang di luar keributan. Akhirnya, adik Mikyung yang menjadi koki utama jatuh ke tumpukan bawang dan matanya perih, tak bisa ikut lomba. Mikyung dan kepala desa menaruh harapan terakhir pada Baeko, menanyakan apakah ia bisa memasak. Baeko bilang ia punya sertifikat masakan Korea dan Barat, tapi enggan membantu orang yang menyusahkannya. Kepala desa meminta maaf dengan rendah hati. Mikyung juga berjanji akan memberinya kartu akses desa dan tak akan menghalangi mobilnya lagi. Akhirnya, Baeho setuju dan mengenakan seragam koki untuk ikut lomba. Koki lawan memamerkan keahlian dengan melempar beberapa kentang dan menangkapnya dengan wajan. Baeko tak mau kalah, melempar 1 kentang, memotongnya dengan cepat, dan kentang itu jatuh ke wajan sudah jadi potongan kecil. Koki lawan kembali beraksi dengan 2 tangan, 1 memotong tipis, 1 memotong serat. Baeko dengan lembut memotong kentang, permukaannya tampak utuh tapi sebenarnya sudah terpisah kulit dan dagingnya. Setelah pamer keahlian, kedua pihak menampilkan masakan andalan. Setelah penilaian juri, Baeko keluar sebagai pemenang. Kepala desa membanggakan diri kemana-mana. Warga desa mengerumuni Baeho dan berterima kasih karena sudah mengharumkan nama desa. Mikyung merasa sangat terharu melihatnya. Setelah lomba, Mikyung membawa Baeko ke tempat sepi dan meminta maaf karena telah mencium Baeko malam itu. Ia mengaku sebenarnya ingat semuanya, hanya saja malu untuk mengakuinya. Setelah meminta maaf, ia cemas menunggu Baeko memarahinya. Namun, jawaban Baeko sungguh di luar dugaan. "Bisakah kamu berpacaran denganku?" Mikyung mengira Baeko jatuh cinta padanya selama berinteraksi atau cinta pada pandangan pertama. Tapi Baeko menjelaskan,
Ia tidak punya perasaan cinta pada Mi-kyung. Hanya saja tindakannya telah melanggar prinsip sosialnya. Baeko orang yang konservatif menurutnya hanya kekasih yang boleh berciuman. Karena mereka sudah berciuman, maka harus menjadi pasangan. Mi-kyung tak menyangka Baeko berpikiran sekonservatif itu dan dengan tegas menolak berpacaran dengannya. Mereka pun berdebat sengit, tak ada yang menang. Sebelum berpisah, Baeko berkata ia pasti akan mengejar Mi-kyung sampai Mi-kyung jatuh cinta padanya dan mau berpacaran. Mi-kyung pulang ke rumah dengan marah tapi juga sedikit malu. Dari pertengkaran tadi, ia hanya mengingat satu kalimat. Baeho merasa ciuman itu cukup menyenangkan. Baeho pun hanya mengingat satu hal. Mi-kyung mencium dirinya karena merasa ia tampan dan seksi. Ia pun tak bisa menahan diri untuk mengagumi dirinya di cermin dan memuji selera Mi-kyung. Keesokan harinya, Mi-kyung pergi kerja dengan memakai kacamata hitam. Rekan-rekan bertanya-tanya dan Mi-kyung terpaksa melepas kacamatanya. Alisnya langsung jadi pusat perhatian. Ternyata kemarin, sahabatnya mengajaknya sulam alis. Semua orang tertawa dan mengambil foto. Mi-kyung rela jadi bahan tertawaan dan berpos berbagai gaya untuk menghibur semua orang. Saat itu, kepala departemen datang mengumumkan bahwa Presiden Wang dari kantor pusat akan mengunjungi lembaga penelitian. Ia khawatir penampilan Mi-kyung akan menakuti Presiden Wang, jadi menyuruhnya bersembunyi. Presiden Wang datang bersama menantunya, Direktur Park, yang ternyata adalah mantan pacar Mi-kyung. Begitu sampai, Direktur Park langsung mencari-cari Mi-kyung. Presiden Wang sebenarnya datang untuk melihat Baeko, karena Baeko adalah talenta yang susah payah ia rekrut. Rombongan pun mengajak Presiden Wang berkeliling dan secara tak sengaja melihat Mi-kyung yang bersembunyi. Presiden Wang meminta Mi-kyung turun untuk menyapa. Mi-kyung tak ingin memperlihatkan alisnya dan juga tak ingin bertemu mantan pacar, jadi ia menutupi wajahnya dengan rambut dan berjalan perlahan. Namun, angin bertiup dan rambutnya tersingkap memperlihatkan seluruh wajahnya. Mantan pacar diam-diam menemui Mi-kyung dan memintanya untuk tidak memberitahu siapapun tentang hubungan mereka. Karena sekarang ia punya jabatan penting dan tak ingin terkena gosip. Mi-kyung merasa sangat kesal karena ia sendiri juga tak ingin dikaitkan dengan mantan pacarnya dan berjanji akan pura-pura tak mengenalnya. Namun, saat Mi-kyung pergi, mantan pacarnya berkata, "Kamu masih pakai sampo yang dulu." Mi-kyung marah dan memukulnya sampai jatuh. Baeho masuk dan merasa ada yang aneh di antara mereka. Mi-kyung menjelaskan bahwa Direktur Park jatuh sendiri. Tak ada hubungannya dengannya. Mantan pacar pun hanya bisa menelan kekesalan dan pergi. Setelah Presiden Wang selesai berkeliling, ia berdiskusi dengan beberapa orang tentang apakah lembaga penelitian masih perlu dipertahankan. Baeko membela dengan mengatakan sebelum diakuisisi, penjualan keripik kentang Sonyo nomor 1 dan lembaga penelitian sangat berjasa. Namun, Direktur Park berpendapat kentang ada di mana-mana. Keberadaan lembaga penelitian hanya membuang-buang sumber daya dan sebaiknya segera ditutup. Presiden Wang setuju dengan Direktur Park dan bertanya pada Baeko apa rencananya. Demi mempertahankan lembaga penelitian, Baeko mengusulkan rencana efisiensi dengan mengurangi jumlah karyawan. Presiden Wang setuju dan memintanya segera menyelesaikan tugas dan kembali ke kantor pusat. Tak lama kemudian, Mi-kyung mendapat telepon dari Baeko. Ia mengira Baeko ingin mengejarnya untuk berpacaran, tapi ternyata malah diberi kabar buruk. Ia dipecat. Melihat Baeko sangat serius, Mi-kyung sadar Baeko benar-benar serius. Baeko menjelaskan bahwa tujuannya ke lembaga penelitian memang untuk merampingkan jumlah karyawan, dan Mi-kyung adalah satu-satunya yang bukan profesional di sana. Mi-kyung membela diri, mengatakan ia selalu bekerja keras dan tak pernah absen. Baeko balik bertanya, apakah ia pernah menulis makalah ilmiah atau menghasilkan hasil penelitian? Selama 6 tahun terakhir, apa tujuannya? Mi-kyung spontan menjawab, tujuannya adalah membudidayakan varietas kentang yang dinamai dengan namanya sendiri. Tapi setelah mengatakannya, ia sendiri merasa malu, karena sudah bertahun-tahun belum ada hasil. Baeko tak memberinya kesempatan membantah, menyuruhnya menyelesaikan pelatihan karyawan baru lalu mengurus pengunduran diri, dan mulai mencari pekerjaan baru. Mi-kyung sangat kesal, menangis di atas setir mobil, sementara Baeko melihat dari jendela dan merasa sedikit bersalah. Malam itu, Mi-kyung tak pulang dan tak mengangkat telepon.
Adik dan sahabatnya datang menanyakan pada Baekho apakah Mikyung mengalami masalah di lembaga penelitian. Baekho tak memberitahu soal pemecatan, tapi diam-diam juga khawatir Mikyung akan melakukan hal nekat. Saat itu, Mikyung pergi ke kuil tempat ayahnya tinggal dan mengobrol dengan ayahnya yang menjadi biksu, satu-satunya cara ia menenangkan diri. Menjelang tengah malam, Mikyung belum juga pulang. Baekho mondar-mandir cemas dan terus mengamati dari jendela. Melihat Mikyung akhirnya pulang, turun dari mobil sambil menari-nari, bahkan ingin merusak kaca spion mobil Baekho, barulah ia tenang. Adik Mikyung bangun untuk minum dan tahu Mikyung pergi ke kuil. Ia mengeluh karena ibu mereka sudah meninggal. Ayah memilih jadi biksu, dan itu sangat tidak adil bagi Mikyung. Mikyung adalah anak sulung dari 3 bersaudara, dan karena ayah tak ada, ia terpaksa memikul semua tanggung jawab. Namun, Mikyung yang berbakti tetap menerima semuanya dengan ikhlas. Keesokan harinya, Baekho memanggil semua karyawan untuk wawancara satu persatu. Mikyung ingin berjuang terakhir kali, masuk ke kantor Baekho dengan senyum andalannya untuk membujuk. Tapi Baekho tetap dingin dan bertanya apa maksudnya masuk tanpa izin. Mikyung akhirnya merendah, memohon agar bisa tetap bekerja. Bahkan rela 2 tahun tanpa kenaikan gaji, karena tak ada tenaga kerja semurah dirinya. Tapi apapun yang ia katakan, Baekho tetap tak mau membatalkan pemecatan. Mikyung akhirnya harus menerima kenyataan, meminta nomor headhunter pada rekan kerja dengan alasan ada teman yang cari kerja di bidang pertanian. Ia pun janjian dengan headhunter di hotel, mempromosikan diri agar mendapat pekerjaan di bidang penelitian pertanian. Namun, headhunter kurang puas dengan CV-nya dan segera mengakhiri pertemuan. Kebetulan, Direktur Park juga ada di hotel itu dan mendengar semua pembicaraan mereka. Setelah headhunter pergi, ia duduk di depan Mikyung dan bertanya apakah ia dipecat oleh Baekho. Ia menjelaskan bahwa tugas Baekho memang merampingkan jumlah karyawan, tapi ia punya cara agar Mikyung tetap bisa bekerja, karena keputusan akhir tetap di tangannya. Karena hubungan masa lalu, ia bersedia membantu Mikyung. Mikyung menyuruhnya mengangkat tangan dan membuka jari, lalu menampar wajahnya sendiri agar lebih sadar. Ia menegaskan, meski sejatuh apapun, ia tak akan meminta bantuan sampah seperti Direktur Park. Setelah itu, Mikyung pergi dengan marah. Direktur Park ke hotel itu sebenarnya ingin bertemu mantan istrinya yang baru pulang ke Korea. Tapi mantan istrinya sama sekali tak ingin bertemu, malah menghubungi Baekho. Baekho dan mantan istrinya sudah berteman sejak kecil. Melihat mantan istrinya melempar barang kemana-mana, Baekho membantunya membereskan dan membujuknya untuk bertemu Direktur Park. Mantan istrinya tidak senang, merasa Baekho harusnya berpihak padanya, bukan membela Direktur Park. Sementara itu, kabar Mikyung mencari kerja sampai ke telinga rekan-rekan wanitanya. 2 rekan wanita mengurungnya dan memaksa mengaku kenapa mencari kerja. Mikyung akhirnya mengaku dipecat. Kedua temannya membela Mikyung dan menatap Baekho dengan tajam, membuat Baekho merasa tidak nyaman dan berusaha menghindari tatapan mereka. Namun, sepulang kerja ia mendapati mobilnya sengaja dihalangi. Ia tahu ini bentuk perlawanan diam-diam pada dirinya dan hanya bisa pasrah mendorong mobil. Mikyung dan 2 temannya diam-diam menonton dan merayakan keberhasilan mereka membalas dendam. Baekho pulang ke rumah dan menerima paket berisi bunga filipendula yang susah payah ia beli. Sebelumnya, ia pernah bilang ingin mengejar Mikyung dan bertanya bunga favorit Mikyung yang dijawab filipendula. Kini, ia ragu apakah harus memberikan bunga itu pada Mikyung. Rapat rutin lembaga penelitian yang diadakan setiap 3 bulan sekali akan segera dimulai. Semua karyawan menantikan, karena istri kepala departemen punya toko kelontong, dan setiap rapat kepala departemen selalu membawa banyak camilan. Jadi hari itu jadi hari pesta bagi semua orang. Karyawan baru datang, semua orang antusias memberi penjelasan, lalu kepala departemen masuk membawa camilan. Begitu melihat Baekho duduk di dalam, ia baru sadar kepala lembaga sudah diganti dan hari camilan mungkin batal. Rapat dimulai, kepala departemen memberi laporan, tapi semua orang kecuali Baekho terus melirik camilan di meja. Salah satu rekan wanita yang kesal mengirim pesan di grup kecil.
Mengeluh Baeko keterlaluan karena melarang makan camilan, itu sama saja menyiksa karyawan. Mikyung kaget melihat pesan itu salah kirim ke grup besar, dan Baeko juga ada di grup itu. Semua orang langsung tegang. Baeko sadar semua orang menatap ponsel, lalu ia pun ikut melihat ponsel. Melihat itu, Mikyung buru-buru merebut ponsel Baeko dan lari ke toilet untuk menghapus pesan itu. Setelah mengembalikan ponsel, ia berbohong, mengira itu ponselnya sendiri. Kembali ke ruang rapat, karyawan baru mengusulkan jika komputer Baeko terhubung ke aplikasi chat, pesan itu tetap bisa terlihat. Mikyung langsung berlari ke kantor Baeko dan menguncinya di luar. Tapi ia tidak tahu password komputer dan gagal membukanya meski sudah mencoba berkali-kali. Dalam keadaan terpaksa, dia hanya bisa memberanikan diri meminta password kepada Baeko. Dengan alasan hanya meminjam komputer selama 10 detik, Baeko membuka pintu dan menegurnya, meminta agar dia segera pergi. Mikyung berbohong bahwa dia telah memaki Baeko di grup kecil dengan kata-kata kotor yang tidak pantas didengar, namun tanpa sengaja mengirimkannya ke grup besar. Karena takut Baeko marah, dia ingin menghapusnya. Mendengar itu, Baeko sangat marah dan berkata bahwa dia sama sekali tidak peduli dengan pendapat atau pikiran Mikyung. Karena Mikyung sudah panik dan tidak bisa fokus bekerja, Baeko pun mengabulkan keinginannya. Setelah memasukkan password, Baeko membiarkan Mikyung mengoperasikan sendiri. Mikyung menghapus komentar tidak pantas yang dikirim rekan kerjanya, lalu meminta maaf dan pergi dari kantor dengan lesu. Malam hari, hujan deras turun. Ponsel Mikyung berbunyi, menampilkan peringatan darurat badai angin kencang dan petir. Kilat dan suara guntur membuat Mikyung terbangun dengan kaget dari tempat tidur. Dia khawatir rumah kaca akan rusak, lalu segera mengemudi menuju lembaga penelitian. Kebetulan Baeko melihat Mikyung pergi dengan mobil dari jendela. Mengingat cuaca ekstrem, Baeko khawatir Mikyung yang mengemudi sendirian akan mengalami bahaya, lalu buru-buru menyusul dengan mobil. Mikyung tiba di lembaga penelitian dan melihat terpal rumah kaca sudah sobek diterpa angin kencang. Dia khawatir bibit tanaman di dalam akan terkena dampak, lalu dengan panik berusaha menyelamatkan terpal. Dalam keadaan darurat, sepasang tangan kuat datang membantunya menarik terpal. Ternyata Baeko datang untuk membantu. Setelah selesai, keduanya yang basah kuyup mandi air hangat, lalu makan bersama di lembaga penelitian. Sebelumnya, Baeko melihat dari komputer di rumah bahwa rekan wanita Mikyung secara tidak sengaja mengirim pesan makian ke grup besar. Dia tahu Mikyung waktu itu menanggung kesalahan rekan kerjanya dan mengaku sebagai pelaku yang mengirim kata-kata kotor demi melindungi temannya. Padahal, menjaga rumah kaca bukanlah tugas Mikyung, namun dia tetap datang tanpa memikirkan apapun. Hal itu menunjukkan betapa besar rasa tanggung jawab dan kepedulian Mikyung terhadap rekan kerja dan lembaga penelitian. Baeko bertanya mengapa Mikyung rela berkorban. Mikyung menasihati dengan makna tersirat, bahwa daripada memperhitungkan segala sesuatu, lebih baik hidup jujur dan tulus. Masalah berkata buruk di grup sudah berlalu, dia berharap Baeho tidak mempermasalahkannya lagi. Baeho bukan tipe pria pendendam, dia pun berjanji tidak akan menuntut lagi. Mikyung mengulurkan tangan meminta janji kelingking namun Baeho diam saja. Mikyung jadi canggung dan hendak menarik kembali tangannya, tapi Baeho akhirnya mengulurkan tangan dan berjanji kelingking dengannya. Pulang ke rumah, Mikyung berbaring di tempat tidur. Terus teringat momen Baeho tiba-tiba muncul di saat genting. Sementara Baeho mengenang semua pengalaman sejak mengenal Mikyung. Dia membuka surat pengunduran diri Mikyung, ragu apakah akan memecatnya atau tidak. Keesokan harinya, tiba-tiba ada tamu baru di penginapan. Sahabat dan adik Mikyung melihat tamu itu memasukkan password dan masuk ke kamar Baeho. Sahabat Mikyung curiga tamu itu adalah pacar Baeho, lalu memberitahu Mikyung. Mikyung mengaku tidak peduli, tapi hatinya tidak nyaman. Baeho pernah berjanji akan mengejarnya, tapi sekarang muncul seorang pacar perempuan. Mikyung merasa tertipu, lalu bersama sahabatnya mengintip dari jendela, mengamati kamar Baeho dengan teropong. Mereka melihat seorang wanita santai berbaring di tempat tidur Baeho, membuat Mikyung semakin tidak nyaman. Dia tidak tahu bahwa wanita itu adalah teman masa kecil Baeho, Haejin. Haejin tidak ingin orang tuanya tahu dia pulang ke Korea.
jadi datang ke Baeko untuk menumpang tinggal. Mikyung memperhatikan mereka, tak disangka Hee-jin melihatnya. Lalu dengan ramah menyapa dan memberi isyarat akan datang ke tempat Mikyung. Tak lama, Hee-jin menekan bel dan mengundang mereka ke pesta penyambutan dirinya. Di pesta, adik Mikyung berbisik kagum pada kekuatan cinta, karena Baeho yang biasanya vegetarian kini malah memanggang daging. Hee-jin membanggakan bahwa dia dan Baeko sudah saling kenal sejak usia 16 tahun dan sangat akrab. Mikyung cemburu, lalu mendatangi Baeko dan memarahinya. Menuduhnya tidak tahu malu, makan di piring sendiri, tapi melirik panci orang lain. Dia mengaku sudah tahu trik Baeko dan tidak akan tertipu. Setelah meluapkan kekesalan, Mikyung kembali ke tempat duduk. Namun mendengar Hee-jin bertanya pada Baeko, siapa orang yang dia sukai. Hee-jin tahu Baeko punya seseorang yang disukai, tapi Baeko tidak mau mengaku siapa orangnya. Barulah Mikyung dan dua temannya tahu bahwa Hee-jin dan Baeko bukan pasangan, hanya teman masa kecil. Mikyung menebak mungkin Baeho menyukainya, tapi merasa itu tidak mungkin, karena orang normal tidak akan memecat wanita yang dia sukai. Dia pun melarang dirinya sendiri untuk berpikir aneh-aneh, lalu melanjutkan mencari pekerjaan di situs lowongan kerja. Tak disangka, Mikyung tiba-tiba menerima email dari tim manajemen proyek perusahaan. Dia dipindahkan ke tim manajemen proyek, bertanggung jawab atas integrasi makanan retail Wonhan dan lembaga penelitian, dan tetap bekerja di lembaga penelitian, hanya perlu ke kantor pusat seminggu sekali. Mikyung pun datang ke kantor pusat tepat waktu, melihat Baeko masuk, dan menebak kepala tim manajemen proyek adalah Baeko. Namun, ternyata mantan pacarnya yang masuk dan mengumumkan dirinya sebagai kepala tim. Setelah rapat, mantan pacar memanggil Mikyung ke kantor dengan alasan pekerjaan, lalu mengaku bahwa dia yang memindahkan Mikyung ke tim itu lewat jalur belakang, karena Mikyung adalah orang yang paling mengenal kedua perusahaan. Mikyung lebih memilih mencari pekerjaan baru daripada menerima kebaikan mantan pacarnya. Mantan pacar menuduhnya terlalu keras kepala, lalu dengan emosi mengatakan bahwa dia hanya kasihan pada Mikyung, makanya memindahkannya ke tim itu. Teman-teman yang masuk bersama Mikyung ke perusahaan, yang terburuk pun sudah jadi kepala seksi. Hanya Mikyung yang masih jadi asisten kecil di lembaga penelitian. Dia merasa Mikyung hidup susah karena dirinya, jadi ingin membantu. Mikyung merasa terhina, melepas jam tangan dan sepatu, lalu menghitung mundur 10 detik dan memukuli mantan pacarnya dengan sepatu. Mantan pacar lari ketakutan. Tepat saat itu telepon berdering, sekretaris melapor bahwa Baeko mencarinya. Mikyung buru-buru memakai sepatu dan merapikan diri, menenangkan emosi, lalu Baeko masuk dan merasakan suasana aneh di antara mereka. Dia bertanya kenapa Mikyung ada di sana. Mikyung berbohong datang untuk urusan pekerjaan, lalu segera pergi. Keluar dari kantor pusat, Mikyung pergi makan di restoran langganan. Tak disangka bertemu Baeko. Baeko kesal karena Mikyung mencari direktur park untuk urusan pekerjaan, menanyakan kenapa urusan pekerjaan tidak dilaporkan padanya. Mikyung tahu Baeko marah tapi tidak tahu alasannya. Mikyung menjelaskan bahwa dia tidak melapor ke atasan, hanya mengobrol dengan rekan kerja, tidak perlu izin Baeko. Mikyung lalu menuduh Baeko menindasnya dengan status atasan. Baeko tidak bisa membantah dan pergi dengan tergesa-gesa. Mendengar kabar Mikyung dipindahkan, dua rekan kerja sedih karena Mikyung akan pergi. Mereka bertiga menangis bersama, sedih karena kelompok tim kentang terpaksa bubar. Mikyung menyalahkan Baeko atas semua ini dan berkata jika di dunia ini benar-benar ada hantu, dia berharap semua hantu akan mengganggu Baeko. Baru saja berkata begitu, Baeko mendengar suara aneh seperti gesekan logam tua atau suara hantu. Dia ketakutan dan tidak bisa tidur semalaman. Pagi-pagi, dia bertanya pada adik Mikyung apakah semalam mendengar suara aneh. Saat adiknya hendak menjawab, Mikyung tiba-tiba datang dan menginjak kakinya, berbohong bahwa mereka tidak mendengar suara apapun. Dia sengaja menakut-nakuti Baeho, mengatakan sifat Baeho memang mudah membuat orang dendam. Kalau dia jadi hantu pasti akan terus mengganggu Baeho. Baeho tidak percaya tahayul, tapi saat sampai di lembaga penelitian dan baru duduk di kursi, dia kembali mendengar suara aneh.
Dia ketakutan dan memeriksa kemana-mana, lalu menemukan bercak merah di lantai yang mengarah keluar pintu. Mengikuti jejak itu, dia membuka pintu dan tiba-tiba dua bibi muncul di depan matanya. Baeho terkejut dan jatuh terduduk, mengira melihat hantu di siang bolong. Dua bibi itu kembali ke bawah dan melapor pada beberapa staf lembaga penelitian. Ternyata kemarin, saat Baeho ke kantor pusat, mereka masuk ke kantor Baeho dan berbuat seenaknya, tanpa sengaja menumpahkan cat kuku merah ke lantai dan merusak kursi. Karena takut ketahuan, mereka mengirim bibi untuk memeriksa situasi. Baeho yang tidak tahu apa-apa tetap ketakutan sampai malam saat pulang kerja. Dalam keadaan gelisah, tiba-tiba selembar kertas menempel di kaca mobilnya. Saat diambil, ternyata itu selebaran tentang ritual mengusir setan dan hantu. Keesokan harinya, Mikyung dan dua temannya pulang dan melihat ada dukun sedang melakukan ritual di depan rumah. Baeko berlutut dengan khusyuk, berharap tidak ada suara aneh lagi yang mengganggunya. Mikyung sadar telah membuat masalah, lalu buru-buru mengaku bahwa suara aneh itu bukan hantu, melainkan burung. Burung itu setiap musim panas memang bersuara di pegunungan. Biasa disebut burung hantu. Mikyung pun meminta maaf. Baeho membalas dengan cara yang sama, ingin membuat Mikyung juga merasakan kegelisahan. Menolak memaafkan Mikyung dan memintanya terus meminta maaf. Untuk menunjukkan ketulusan, Mikyung memberikan apel pada Baeho. Baeho menolak dengan memotong apel itu dan mengembalikannya. Mikyung tidak mau kalah, lalu mengajaknya minum kopi. Baeho malah memesan mobil kopi untuk semua staf. Mikyung mencuci mobil Baeho, Baeho pun membalas dengan mencuci mobil Mikyung. Intinya, Baeho menolak semua kebaikan Mikyung. Sahabat dan adik Mikyung yang menonton merasa mereka bukan sedang bermusuhan, tapi justru sedang pamer kemesraan. Sementara itu, Direktur Park tahu Hejin pergi ke penginapan di Pyongwon, tiba-tiba teringat Baeho juga tinggal di sana. Ia pun marah-marah dan pergi ke sana, namun yang membukakan pintu adalah Mikyung. Melihat mantan pacar datang tanpa diundang, Mikyung membawanya ke tempat lain dan bertanya tujuan kedatangannya. Direktur Park menyembunyikan fakta bahwa ia sudah bercerai dengan mantan istrinya dan hanya bilang datang sebagai atasan untuk mengecek tempat tinggal Baeho. Setelah menjelaskan, ia balik bertanya kenapa Mikyung ada di sana. Mikyung membalas bahwa itu rumahnya, jadi wajar jika ia tinggal di sana. Direktur Park pun pusing mendengarnya. Ia lalu curhat pada bawahannya, Kepala Seksi Lee. Kepala Seksi Lee menyarankan agar ia mengumumkan status perceraiannya, karena jika terus menyembunyikan, ia akan tetap sendiri dan terus mengejar mantan istri. Kepala Seksi Lee menyadari alasan Direktur Park tidak mau mengumumkan perceraian adalah karena tidak mau kehilangan status menantu presiden perusahaan. Direktur Park lalu bercerita bahwa Hejin sekarang tinggal di penginapan Mikyung dan Baeho juga di sana. 3 orang yang paling ia benci tinggal bersama. Ia tidak ingin mereka saling tahu hubungan satu sama lain. Jadi meminta bantuan Kepala Seksi Lee. Mikyung kembali ke penginapan, berhenti di depan kamar Baeho, tak bisa menahan diri mengingat momen manis semalam. Ia sudah berusaha meminta maaf dengan berbagai cara, tapi Baeho tetap tidak mau memaafkan. Mereka berdua sama-sama keras kepala, akhirnya sama-sama lelah. Mikyung ingin menelepon Baeho untuk berdamai, tapi gengsinya terlalu tinggi. Saat itu, Baeho menelepon lebih dulu, mengatakan ia melihat wajah Mikyung tidak sehat dan sudah tidak marah lagi. Jadi Mikyung tidak perlu lagi berusaha menyenangkan hatinya. Mikyung senang dan berjalan ke jendela untuk melihat Baeho. Ternyata Baeho juga sedang menatapnya. Mereka saling menatap dan masih berbicara lewat telepon. Suasana jadi canggung dan romantis. Terutama saat menutup telepon, Baeho dengan lembut mengucapkan selamat malam. Mikyung jadi malu dan jantungnya berdebar, lalu buru-buru menutup telepon untuk menutupi kegugupannya. Hari ini Baeho mengadakan rapat dengan staf lembaga penelitian, mengumumkan mulai tahun depan akan mengimpor varietas kentang baru dari Amerika, Marshall, untuk membuat keripik kentang dan menghentikan penggunaan kentang Changsheng yang selama ini dipakai. Alasannya, kentang Marshall punya siklus tumbuh pendek dan hasil panen tinggi. Kepala Departemen Menentang mengatakan kentang Changsheng adalah hasil penelitian mereka sendiri
dan sudah digunakan selama 15 tahun. Tidak ada alasan untuk diganti. Baeko menjelaskan keunggulan Marshall, lalu membagikan keripik kentang dari 2 varietas berbeda untuk dicicipi. Mikyung dengan percaya diri mencoba, yakin kentang Marshall tidak bisa mengalahkan kentang lokal. Setelah mencicipi, ia mendapati kedua keripik itu sama enaknya. Untuk memperjuangkan merek lokal, ia masuk ke laboratorium dan membawa varietas baru yang sedang mereka kembangkan, Maru. Hasil panen Maru juga bisa menyamai Marshall dan tahun depan akan diuji coba di beberapa daerah, lalu didaftarkan sebagai varietas baru. Melihat Baeko ragu, Mikyung langsung mengajaknya meninjau ladang Maru. Di dalam mobil yang sempit, Mikyung merasa canggung berdua dengan Baeko, lalu bersemangat menjelaskan manfaat memilih varietas lokal. Namun, di tengah penjelasan, ia teringat posisinya yang akan dipecat, merasa tidak pantas lagi membicarakan masa depan lembaga penelitian. Ia memahami posisi dan prinsip Baeko, tapi tetap berusaha membela diri, mengatakan ia sangat mencintai pekerjaannya, dan berharap Baeko mau mempertimbangkan kembali keputusannya. Keesokan paginya, Mikyung bangun dan melihat Baeko sedang mengukur lahan. Ia pun ikut membantu, tapi wajahnya menunjukkan ekspresi tak percaya. Ternyata Baeko sedang mengukur ubi jalar, bukan kentang. Mikyung mengejek Baeko yang bahkan tidak bisa membedakan bibit, tapi bisa jadi kepala lembaga penelitian. Ia lalu membetulkan senter kepala Baeho dan menunjukkan di mana letak kentang. Pagi-pagi, rekan-rekan lembaga penelitian melihat Mikyung dan Baeko tidur di dalam mobil. Tangan mereka hampir saling menggenggam. Semua orang keluar untuk melihat, memastikan mereka bukan sekadar rekan kerja biasa, bahkan mulai membahas siapa yang lebih pantas jika mereka menikah. Mikyung dan Baeko terbangun karena telepon. Mikyung keluar dari mobil dan melihat kepala departemen serta semua rekan kerja berbaring di tanah, pura-pura sedang olahraga. Mikyung bingung, tapi ikut berbaring demi menjaga kekompakan. Sementara itu, Direktur Park menemui Baeko dan memberikan kunci, memberitahu bahwa orang tua kepala seksi Lee punya villa di dekat situ dan sudah dihubungi. Jadi Baeko bisa langsung pindah. Baeko bingung, tidak mengerti kenapa tiba-tiba Direktur Park peduli dengan tempat tinggalnya. Ia curiga ada maksud tersembunyi di balik permintaan agar ia segera pindah. Direktur Park mengatakan ia dengar Baeko dan Mikyung sangat dekat, tinggal di situ hanya akan diganggu Mikyung. Buktinya kemarin Baeko sampai lupa keputusan penting proyek yang sudah diikuti berbulan-bulan. Baeko yang biasanya sangat disiplin dalam pekerjaan, teringat kemarin saat ponselnya berbunyi, Mikyung sedang tidur di mobil, dan demi tidak mengganggu Mikyung, ia mematikan ponsel. Kelalaian dalam pekerjaan ini seperti tamparan keras yang menyadarkannya. Baeho pun memutuskan untuk menarik kembali perasaannya yang makin tak terkendali dan makin dekat pada Mikyung. Mikyung melihat Baeko dari jendela lalu meneleponnya. Baeko hanya melihat ponselnya tanpa mengangkat. Mikyung bingung, lalu mengetuk pintu kamar Baeko dan bertanya kenapa tidak mengangkat telepon. Baeko tetap tenang dan berbohong tidak melihat ada panggilan. Mikyung jadi canggung, tapi tetap mencoba mengajak Baeko berangkat ke kantor pusat bersama besok. Baeko dengan dingin menolak, ingin pergi sendiri, lalu langsung masuk kamar dan menutup pintu. Hejin melihat Baeko yang galau, lalu bertanya siapa sebenarnya orang yang ia sukai, dan menasihati bahwa cinta itu seperti lampu lalu lintas, harus tegas memilih, tidak boleh ragu-ragu. Tapi Baeko merasa perasaannya yang tidak jelas seperti lampu kuning, sedang berada di persimpangan dan tidak tahu harus bagaimana. Keesokan harinya, saat rapat tim proyek, Mikyung tanpa sadar terus menatap Baeko dengan penuh perasaan. Namun Baeko sama sekali tidak meliriknya. Saat makan siang, Mikyung mendengar orang membicarakan dirinya dan Direktur Park. Saat itu Baeko lewat, Mikyung pura-pura tidak peduli dan mengajak Baeko duduk di sebelahnya, tapi Baeko memilih duduk di tempat lain. Mikyung merasa sangat malu dan tidak tahan dengan gosip-gosip itu, akhirnya pergi tanpa makan. Ia mencari tempat sepi, dan perasaannya saat itu sama seperti 6 tahun lalu saat terpuruk karena gosip. Kesedihan pun melanda dan air matanya mengalir tanpa suara. Pada saat itu, dia tiba-tiba menerima telepon dari Direktur Park. Mikyung yang penuh amarah langsung masuk ke kantor Direktur Park, menuntut alasan kenapa dia dipanggil.
Direktur park langsung menyadari bahwa Mi Kyung baru saja menangis dan berniat menghiburnya, namun Mi Kyung menolak mentah-mentah. Dalam keadaan tak berdaya, Direktur park memberitahu Mi Kyung bahwa Baeko telah mengajukan surat pengunduran dirinya, namun dia tidak akan langsung menandatanganinya. Jadi Mi Kyung bisa tenang. Mendengar hal itu, Mi Kyung langsung terpaku di tempat. Dia mengira Baeko sudah mengajukan surat pengunduran dirinya beberapa minggu lalu, tak disangka baru hari ini diajukan. Kabar ini jelas berarti Baeko benar-benar telah memutuskan untuk memecatnya. Dengan perasaan sangat tertekan, Mi Kyung pulang ke rumah dan tak tahan lagi mengambil rokok yang sudah lama dia tinggalkan. Saat hendak menyalakan, dia melihat ada pot bunga filipendula di depan pintu kamar Baeho. Seketika dia teringat, inilah bunga yang dulu pernah dia sebutkan pada Baeko saat ditanya bunga favoritnya. Mi Kyung merasa marah dan kesal, lalu mengetuk pintu kamar Baeko, menuntut alasan kenapa membeli bunga itu, dan kenapa kadang bersikap lembut dan penuh perasaan, tapi kadang juga sangat dingin. Sikap yang berubah-ubah seperti itu hanya membuatnya yang sudah jatuh cinta semakin gila. "Aku ingin melangkahi batas itu," kata Baekho. Dari tatapan matanya, Mi Kyung menangkap hasrat yang sulit dibendung. Wajahnya langsung memerah dan jantungnya berdebar kencang. Saat Baekho hendak melangkah lebih jauh, Mi Kyung panik dan lari ke samping untuk menenangkan diri. Tak lama Mi Kyung kembali ke sisi Baekho, ingin mendengar langsung perasaan Baekho padanya. Baekho perlahan menceritakan masa lalunya. Sejak kecil ditinggalkan orang tua, tumbuh besar di panti asuhan. Setiap hari berusaha mengikuti aturan dan menahan emosi. Setelah dewasa, dia membangun tembok prinsip yang kokoh, yakin cara hidupnya sudah sangat benar. Sampai akhirnya kemunculan Mi Kyung membuatnya sering kehilangan kendali karena perasaan suka yang tak bisa dia bendung, dan perlahan berubah dari dirinya yang dulu. Mi Kyung dengan marah membantah, bukan hanya Baekho yang bimbang. Perempuan normal tak akan suka pada orang yang pernah ingin memecatnya. Tapi dia justru menjadi tidak normal, karena tetap menyukai Baekho, meski sudah berusaha menahan, tetap tak bisa mengendalikan perasaannya. Baekho tersentuh, baru hendak membalas, tapi Mi Kyung tak memberinya kesempatan, menegaskan bahwa saat ini mereka masih atasan bawahan. Setelah dia keluar dari lembaga penelitian, barulah mereka bisa resmi berpacaran. Dia bahkan mengulurkan tangan, mengusulkan agar untuk sementara mereka harus memisahkan urusan pribadi dan pekerjaan. Saat tangan mereka bersentuhan, seolah ada aliran listrik yang menjalar ke seluruh tubuh. Baekho hampir saja mencium Mi Kyung karena dorongan naluri. Namun Mi Kyung kembali panik dan lari. Keesokan paginya, Mi Kyung masuk ke lembaga penelitian dan langsung merasa ada yang aneh pada rekan-rekannya. Mereka tampak mencurigakan di depan komputer, seolah menyembunyikan sesuatu darinya. Saat Mi Kyung mencoba mendekat untuk melihat, dia dihalangi. Kepala departemen lalu menugaskannya ke kantor Baekho untuk menanyakan soal varietas kentang. Apakah sudah diputuskan memakai varietas Maru? Setelah Mi Kyung pergi, rekan-rekannya lega. Ternyata mereka pernah memergoki Mi Kyung dan Baekho tertidur di dalam mobil, lalu menyimpulkan mereka adalah pasangan rahasia. Saat ini, mereka sedang berkumpul di depan komputer, mencoba menghitung tingkat kecocokan pernikahan Mi Kyung dan Baekho di sebuah situs. Namun hanya tahu tanggal lahir Mi Kyung, belum tahu data Baekho. Setelah sampai di kantor Baekho, Mi Kyung dan Baekho kembali berdebat soal pemilihan varietas kentang. Masing-masing bersikeras dengan pendapatnya. Saat suasana mulai tegang, Baekho tiba-tiba bertanya apakah Mi Kyung akan marah padanya. Mi Kyung menjawab bahwa dia adalah wanita yang bisa memisahkan urusan pribadi dan pekerjaan, tapi tetap akan mencari dasar teori untuk mengalahkan Baekho. Sepanjang hari, Mi Kyung sibuk mencari data, Baekho pun tak melihatnya. Setelah jam kerja, Baekho akhirnya menemukan Mi Kyung yang masih sibuk di kantor. Mi Kyung hendak melanjutkan perdebatan soal kentang, namun Baekho malah mengajaknya kencan. Mereka pun pergi makan bersama di perjalanan kembali berdebat soal kentang. Baekho akhirnya menghentikan mobil di pinggir jalan, menatap Mi Kyung dengan lembut dan meminta maaf. Mi Kyung merasa seperti memukul kapas, tak bisa melampiaskan amarah, lalu turun dari mobil dan menolak makan malam bersama. Baekho buru-buru mengejar, memegang tangan Mi Kyung dengan lembut, meminta berdamai. Akhirnya Mi Kyung luluh oleh kelembutan Baekho.
dan mereka berjalan bergandengan tangan. Mi-kyung ingin membawa Baeko ke tempat favoritnya untuk bersantai, tanpa tahu bahwa sahabatnya dan adiknya sedang berpacaran di sana. Begitu mendengar suara Mi-kyung dan Baeho, sahabatnya buru-buru menarik adik Mi-kyung untuk bersembunyi. Melihat ada anggur merah dan makanan di tempat itu, Baeho mengira Mi-kyung sengaja menyiapkan semuanya, merasa sangat terharu. Mi-kyung sendiri bingung, mencari-cari siapa pemilik makanan itu. Saat itu Baeko menemukan sebuah surat, mengira itu dari Mi-kyung. Namun setelah dibuka, dia kaget dan langsung kabur. Mi-kyung mengambil surat itu dan membaca isinya. Ternyata berisi kata-kata rayuan vulgar seperti "malam ini kita main yang seru" dan berbagai ajakan tak senonoh lainnya. Mi-kyung buru-buru menjelaskan bahwa surat itu bukan tulisannya, tapi Baeko sudah menghilang. Melihat Mi-kyung pergi, adiknya penasaran bertanya pada sahabatnya tentang isi surat itu. Sahabatnya bilang itu surat cinta untuk adik Mi-kyung, lalu membisikkan isi surat itu di telinganya. Adik Mi-kyung langsung kaget mendengarnya. Keesokan harinya di kantor, Mi-kyung buru-buru menjelaskan pada Baeko bahwa surat itu bukan tulisannya. Meski dia memang menyukai Baeko dan pernah punya pikiran-pikiran nakal, tapi tidak sampai menulis kata-kata vulgar seperti itu. Lagi pula, menyukai seseorang memang wajar membayangkan berbagai skenario, tapi semua imajinasinya tetap dalam batas norma. Sebelum Mi-kyung selesai bicara, terdengar suara benda jatuh. Ketua tim penanaman kentang muncul dari balik kulkas. Setelah itu, Mi-kyung dan Baeko membawa hadiah untuk menemui ketua tim. Mi-kyung mati-matian menyangkal hubungan mereka. Tapi Baeko dengan tenang mengaku mereka sedang berpacaran dan meminta ketua tim merahasiakan dulu. Ketua tim menyesal karena sudah terlanjur memberitahu dua bibi lainnya. Akhirnya, mereka pun harus menyuap dua bibi itu. Begitu Baeko masuk, Mi-kyung mendapat telepon dari kepala departemen, menanyakan apakah dia dan Baeko sudah sampai tahap menikah. Mi-kyung buru-buru kembali ke kantor, hendak mengaku, tapi ternyata semua rekan sudah tahu dan bahkan memanggilnya asisten anjing. Ternyata Mi-kyung pernah bilang, kalau sampai berpacaran di kantor lagi, dia rela disebut anjing. Kini, karena melanggar janji sendiri, dia pun menerima julukan itu. Baeko tahu hubungan mereka sudah terbongkar saat makan siang dengan santai duduk di depan Mi-kyung, dengan jujur mengakui hubungan mereka di depan semua orang, bahkan memamerkan kemesraan di hadapan rekan-rekan. Namun, tanpa mereka sadari, kepala seksi Lee diam-diam memotret adegan itu dari luar pintu. Ternyata Direktur Park sengaja memindahkan kepala seksi Lee untuk memata-matai mantan istrinya, meski Baeho menentangnya, dengan dalih membantu Baeho. Kepala seksi Lee melapor pada Direktur Park bahwa mantan istrinya tidak ada di penginapan, dan Baeho sedang berpacaran dengan Mi-kyung. Direktur Park tidak percaya, yakin Baeho tidak mungkin suka wanita seperti Mi-kyung. Kepala seksi Lee menunjukkan foto dan mengatakan dia mendengar sendiri Baeho mengakuinya. Direktur Park langsung menelepon Presiden Yo-won di kantor pusat, menanyakan apakah masih ingat Kim Mi-kyung dari Departemen Perencanaan Produk 6 tahun lalu. Sementara itu, adik Mi-kyung merasa Baeko dan Mi-kyung terlalu berbeda, khawatir kakaknya akan disakiti. Dia menemui Baeko dan menyampaikan kekhawatirannya. Sejak ibu mereka meninggal, Mi-kyung sebagai kakak tertua memikul tanggung jawab keluarga. Jadi dia berharap Baeko tidak mengecewakannya. Baeko berjanji akan melindungi Mi-kyung. Untuk mengambil hati calon adik ipar, Baeko membantunya membuat minuman dan menemukan bahwa adik Mi-kyung bahkan tidak tahu soal biaya dan keuntungan. Baeko pun membuatkan laporan aset dan membantu mencari tahu penyebab penginapan tidak untung. Ternyata penyebab utamanya adalah Mi-kyung dan sahabatnya yang makan dan tinggal gratis. Adik Mi-kyung pun memaksa mereka mulai bulan depan harus bayar sewa dan biaya makan. Mi-kyung dan sahabatnya sadar adiknya tidak mungkin sepintar itu, pasti ada yang membantu di belakang, dan itu adalah Baeko. Untuk melampiaskan kekesalan, mereka berdua mengusir adik Mi-kyung dan Baeko dari rumah. Baeko demi mendapatkan maaf dari Mi-kyung datang membawa berbagai boneka. Mi-kyung tak tahan godaan dan menerima boneka itu. Baeko pun masuk ke kamar dan menempelkan Mi-kyung ke dinding. Kedekatan itu membuat keduanya gugup. Mi-kyung menutup mata menunggu.
Tapi Baeho hanya mencium keningnya dengan penuh kasih. Sementara itu, Direktur Park melihat foto Mi-kyung dan diam-diam berdoa agar Mi-kyung tidak berpacaran dengan Baeho, karena dia tahu Mi-kyung belum tahu apa yang pernah dilakukan Baeho padanya. Mi-kyung tanpa sengaja memergoki adiknya dan seorang wanita di atas ranjang, terkejut lalu buru-buru memberitahu sahabatnya. Tak disangka, wanita di ranjang itu ternyata sahabatnya sendiri. Mi-kyung kembali ke kamar dan menemukan adik dan sahabatnya bersembunyi di sana. Ternyata mereka baru saja diam-diam mengintip kemesraan Mi-kyung dan Baeko. Bahkan setelah ketahuan pun masih penasaran, terus mengintip ke kamar Baeko. Kebetulan, Baeko sedang ganti baju. Tubuh bagian atasnya telanjang dan langsung terlihat oleh ketiganya. Adik Mi-kyung tak ingin sahabatnya melihat, buru-buru menutup tirai. Tapi Baeko tetap melihat bayangan mereka. Mi-kyung merasa malu. Buru-buru menelepon Baeko untuk menjelaskan bahwa mereka tidak sengaja mengintip. Namun, Baekyo dengan santai menjawab tidak masalah, toh Mi-kyung juga akan segera melihatnya. Ucapan itu membuat Mi-kyung makin deg-degan, berdebar seperti rusa, lalu berguling-guling di tempat tidur karena terlalu senang. Keesokan harinya, Mi-kyung awalnya sudah janjian makan bersama sahabatnya, tapi dia membatalkan janji dan pergi ke tempat Baeko, berharap Baeko memasakkan makanan untuknya. Sahabatnya yang tahu marah-marah karena Mi-kyung lebih memilih pacar daripada teman. Adik Mi-kyung demi menghibur sahabatnya berhenti di pinggir jalan dan hendak mencium sahabatnya. Saat itu, sahabatnya melihat mantan pacar Mi-kyung, Direktur Park, mengendarai mobil ke arah penginapan. Dia langsung mengusir adik Mi-kyung dari mobil, mengambil alih kemudi, dan ngebut kembali ke penginapan untuk menghadang Direktur Park. Begitu turun dari mobil, Direktur Park langsung ketakutan karena hampir tertabrak. Sahabat Mi-kyung memarahinya, mengatakan dia tidak pantas menemui Mi-kyung dan mengancam akan menghajarnya jika berani muncul lagi. Tak sanggup melawan, Direktur Park malah menyalahkan sahabat Mi-kyung atas perpisahannya dengan Mi-kyung dulu. Sahabatnya yang kesal langsung menendang Direktur Park hingga dia lari terbirit-birit. Mi-kyung dan Baeko yang sedang makan mendengar keributan di luar, keluar untuk melihat dan terkejut melihat Direktur Park di sana. Mereka berdua serempak memanggil nama masing-masing, tapi Baeko memanggilnya Kak Gise, membuat Mi-kyung curiga. Mi-kyung kembali ke kamar, terus menebak-nebak hubungan Baeko dan Direktur Park. Dia merasa jika hanya rekan kerja biasa, Baeko tak mungkin memanggilnya kakak. Dia pun curiga ada hubungan yang tidak dia ketahui di antara mereka. Baeko menanyai Direktur Park tujuan datang ke sana, karena dia sudah lama merasa Direktur Park terlalu memperhatikannya, bahkan mengirim kepala seksi Lee untuk memata-matai. Direktur Park berbohong, mengatakan dia hanya ingin tahu keberadaan Hee-jin, lalu menanyakan apakah Baeho benar-benar berpacaran dengan Mi-kyung. Setelah mendapat jawaban pasti, Direktur Park langsung menyarankan agar Baeko tidak berpacaran di kantor dengan alasan mengganggu pekerjaan. Baeko tidak tahu maksud sebenarnya dan tidak ingin berurusan lebih jauh, jadi mencari alasan untuk mengusirnya. Baeko menelepon Mi-kyung untuk mengajaknya makan, tapi Mi-kyung yang sedang galau beralasan ada urusan dan menolak ajakan itu. Mi-kyung bimbang, apakah harus memberitahu Baeho soal hubungannya dengan Direktur Park. Sahabatnya menyarankan agar tidak perlu memberitahu, karena tidak ada orang yang ingin pasangan tahu masa lalunya yang buruk. Adiknya justru menyarankan agar jujur saja. Lebih baik Mi-kyung yang mengaku daripada Baeko tahu dari orang lain. Mi-kyung yang bingung akhirnya memilih menghindar dan tidak bertemu Baeko. Tengah malam ada pengumuman dari pengeras suara desa bahwa anak sapi milik Nenek Hong kembali hilang dan meminta semua warga membantu mencarinya. Mi-kyung dan dua temannya segera bergabung dengan warga. Saat semua hendak berpencar, Baeko datang dengan perlengkapan lengkap. Mi-kyung geli melihatnya, mengatakan hanya mencari anak sapi. Tak perlu seribet itu. Baeko agak malu, menjelaskan sejak kecil sudah terbiasa mengurus diri sendiri, jadi selalu siap sedia. Mi-kyung meminta maaf karena kemarin menolak makan bersama. Baeko tahu Mi-kyung berbohong, tapi tidak membongkar, karena yakin Mi-kyung pasti punya alasan sendiri. Mi-kyung terharu dengan pengertian Baeho dan hendak menceritakan hubungannya dengan Direktur Park, tapi suara anak sapi mengalihkan perhatian mereka. Anak sapi itu ada di depan mereka.
tapi setiap didekati langsung lari. Baeko yang cerdik menggunakan garam dari ranselnya untuk memancing anak sapi kembali ke rumah Nenek Hong. Dia juga memasang alat pelacak di leher anak sapi agar jika hilang lagi bisa ditemukan dengan mudah. Melihat Nenek Hong menangis bahagia memeluk anak sapi, Mi Kyung memberitahu Baeko bahwa Nenek Hong menderita demensia dan menganggap anak sapi itu sebagai anaknya sendiri. Malam itu, berkat Baeko, mereka bisa membantu Nenek Hong. Mi Kyung pulang ke rumah mencari-cari adik dan sahabatnya. Dia membuka kamar adiknya dan melihat ada wanita di ranjang adiknya jelas mengganggu mereka. Dia lalu mengetuk kamar sahabatnya, ingin memberitahu soal adiknya yang membawa wanita ke rumah. Saat menelepon sahabatnya, ponsel sahabatnya malah berdering di kamar adiknya. Dia pun masuk lagi dan memergoki adik dan sahabatnya sedang berpakaian. Mi Kyung tak percaya dengan matanya sendiri. Bagi Mi Kyung, sahabat dan adiknya adalah keluarga tanpa hubungan darah. Jadi dia tak bisa menerima mereka berpacaran. Meski keduanya sudah menjelaskan saling suka, Mi Kyung tetap sulit menerima dan memilih kabur dari rumah. Adiknya mengira Mi Kyung pergi ke tempat Baeko, lalu mengantarkan barang-barang yang dibutuhkan Mi Kyung ke sana. Setelah mendengar penjelasan, Baeko menemukan Mi Kyung di rumah kaca. Mi Kyung yakin sahabat dan adiknya tidak benar-benar saling mencintai. Mungkin hanya karena kesepian dan kebetulan saling menemani. Jadi akhirnya terjadi hubungan. Baeko dengan sabar mendengarkan keluhannya, lalu berkata bahwa bagaimanapun juga, Mi Kyung tidak boleh tidur di rumah kaca, dan dia akan ikut kabur dari rumah bersama Mi Kyung. Mi Kyung berterima kasih pada Baeko yang menenangkan dirinya dengan penuh kelembutan. "Aku bukan pria lembut," kata Baeko. "Aku akan bertindak sekarang." Mi Kyung yang setengah sadar mengikuti Baeko ke hotel. Membayangkan kemungkinan adegan panas yang akan terjadi, dia berusaha menenangkan diri, meyakinkan diri bahwa mereka sudah dewasa dan tak perlu gugup. Setelah keluar dari kamar mandi, dia dengan gugup bertanya apakah harus mandi dulu. Baeho memberikan handuk dan berkata, "Terserah kamu mau apa, aku mau pergi." Mi Kyung kecewa, mengira Baeho mempermainkannya. Baeho menatap matanya dan berkata serius, "Malam ini tidak bisa, karena kamu sedang tidak mood. Pikiranmu masih soal adik dan sahabatmu." Mi Kyung paham, Baeho sedang memikirkan dirinya, lalu memeluk Baeho. "Lain kali kalau kamu menggoda aku seperti ini, kamu tidak akan sempat marah lagi," kata Baeho. Mi Kyung kembali dibuat deg-degan oleh Baeho. Tak menyangka Baeho ternyata ahli dalam tarik ulur, dan setiap kali ia selalu kalah dalam permainan rayuan itu, tapi ia menikmatinya. Hari berikutnya, Hye-jin secara aktif menelepon dan mengajak Direktur Park bertemu. Begitu bertemu, dia langsung meminta Direktur Park memeluknya. Melihat Direktur Park tidak bereaksi, Hye-jin pun langsung memeluknya lebih dulu. Saat itu, Baeho dan Mi Kyung datang bersama ke kantor pusat untuk rapat. Begitu pintu lift terbuka, mereka berdua melihat pemandangan Direktur Park dan Hye-jin sedang berpelukan. Baeho terkejut dan memanggil nama Hye-jin, sementara Mi Kyung tiba-tiba teringat undangan pernikahan yang dulu pernah diberikan Direktur Park kepadanya. Nama mempelai wanitanya adalah Hye-jin. Kenangan beberapa tahun lalu pun membanjiri pikirannya. Saat itu Mi Kyung pergi menjemput Direktur Park yang baru pulang dari pelatihan di luar negeri, namun tidak menemukannya di bandara. Direktur Park beralasan pergi makan bersama rekan kerja lebih dulu. Keesokan harinya, Mi Kyung bertemu Direktur Park di kantor. Namun sikap sang pacar sangat dingin. Tak lama kemudian, Direktur Park memberikan undangan pernikahan, mengumumkan bahwa ia akan menikah dengan putri presiden perusahaan, Hye-jin. Mendengar Baeko memanggil nama Hye-jin, Mi Kyung pun sadar bahwa wanita yang sempat tinggal sebentar di penginapan adalah istri Direktur Park. Mi Kyung mencari alasan untuk keluar dan menenangkan diri. Baeko yang melihat Mi Kyung gelisah, mengejarnya dan memberikan minuman hangat, berharap Mi Kyung mau bercerita. Mi Kyung segera menenangkan diri dan mengatakan ia hanya teringat kenangan buruk. Baeko yang masih khawatir, setelah rapat selesai mengajak Mi Kyung ke tepi sungai untuk makan ramyeon dan menghiburnya. Tak disangka, Hye-jin yang mabuk juga ada di sana, memaksa Baeko menemaninya. Rupanya, Hye-jin masih belum bisa melupakan Direktur Park. Sikap Direktur Park pada Hye-jin sangat dingin.
bahkan menuduh Hee-jin egois dan manja, pergi meninggalkannya tanpa sepatah kata beberapa tahun lalu, dan kini ingin kembali memperbaiki hubungan. Hee-jin menangis, mengatakan penyebab retaknya pernikahan mereka bukan dirinya, melainkan Direktur Park. Sampai sekarang, Direktur Park masih belum mengerti. Sementara itu, Mi-kyung tidak tahu bahwa Hee-jin dan Direktur Park sudah bercerai. Ia pun bertanya bagaimana mereka bisa saling mengenal. Hee-jin dengan jujur bercerita bahwa dulu Baeko dan Direktur Park pergi pelatihan ke luar negeri bersama. Dan saat ia datang mencari Baeko, ia justru bertemu Direktur Park yang tampan. Lalu mereka jatuh cinta dan segera menikah setelah kembali ke Korea. Hati Mi-kyung terasa perih. Tak menyangka saat ia menunggu pacarnya di dalam negeri, Direktur Park justru berselingkuh di luar negeri. Dengan perasaan sedih, Mi-kyung pulang ke rumah dan mendapati adiknya sedang menangis. Adiknya mengaku sahabat Mi-kyung memilih persahabatan daripada cinta dan meninggalkannya. Mi-kyung baru sadar sikapnya yang menentang hubungan mereka telah menyakiti sahabatnya. Ia pun mengajak adiknya mencari sahabatnya. Baeho yang tahu memaksa ikut bersama mereka. Agar tidak membuat keluarga sahabatnya khawatir, mereka bertiga berusaha diam-diam masuk ke rumah sahabatnya. Namun, baru saja Mi-kyung naik ke pagar, dua siswa yang lewat mengira mereka pencuri dan melapor ke polisi. Akhirnya, mereka bertiga dibawa ke kantor polisi. Begitu mendengar kabar itu, sahabat Mi-kyung datang dan memeluk Mi-kyung sambil menangis. Mereka pun berbaikan dan kembali akur. Keesokan harinya, Mi-kyung menerima pesan dari Direktur Park yang ingin bertemu. Dalam pertemuan itu, Direktur Park menjelaskan hubungannya dengan Hee-jin. 6 tahun lalu memang benar ia mengkhianati Mi-kyung. Setelah menikah dengan Hee-jin, suatu hari Hee-jin tiba-tiba pergi dari rumah dan meminta pengacara mengurus perceraian. Saat ingin bertanya alasannya, Hee-jin tidak pernah mengangkat telepon atau membalas pesan. Ibu mertua mereka, Presiden Wang, mengira Hee-jin hanya sedang bingung dan meminta Direktur Park mencari kesempatan untuk bicara dengan Hee-jin. Dan sebelum itu, jangan dulu mengumumkan perceraian. Di mata orang lain, Direktur Park tampak seperti menantu presiden perusahaan yang bahagia, padahal sebenarnya ia hidup sendiri setiap hari. Mi-kyung merasa getir. Dalam hati mengeluh bahwa Direktur Park yang dulu menyakitinya ternyata juga tidak bahagia. Ia pun menasihati dirinya sendiri untuk melepaskan masa lalu dan menghargai orang yang ada di hadapannya. Baeho ingin hubungan yang jelas, lalu mengajak Mi-kyung ke ladang bunga kentang favoritnya untuk menyatakan cinta. Namun, Mi-kyung lebih dulu mengungkapkan rahasianya, bahwa 6 tahun lalu ia pernah terluka, dan meski perlahan mulai melupakan luka itu, sampai sekarang ia masih belum punya keberanian untuk menceritakannya. Ia berharap Baeko memberinya waktu. Baeko pun berlutut dan dengan tulus menyatakan cinta, meminta menjadi pacar Mi-kyung. Mereka pun berciuman mesra. Hubungan mereka semakin erat. Setelah resmi berpacaran, Mi-kyung menerima kabar duka. Ayah Direktur Park meninggal dunia. Ia datang melayat dan menghibur ibu Direktur Park. Direktur Park sangat berterima kasih, menahan Mi-kyung agar makan sebelum pulang. Saat melihat kacang di piring, Mi-kyung mengatakan dirinya alergi kacang, lalu pamit pulang. Tiba-tiba, Direktur Park teringat setelah menikah dengan Hee-jin, ia tidak pernah lagi membeli selai kacang, dan mengira Hee-jin juga alergi kacang. Hee-jin yang mendengar itu terkejut, mengatakan ia justru suka makan kacang. Saat membelikan sepatu untuk Hee-jin, Direktur Park tanpa sadar membeli ukuran 36, padahal Hee-jin memakai ukuran 38. Saat ulang tahun di bulan Mei, ia membawakan kue ulang tahun, padahal ulang tahun Hee-jin bukan di bulan Mei. Semua sikap Direktur Park membuat Hee-jin curiga, hingga akhirnya ia menemukan jimat semanggi berdaun 4 di lemari. Bertuliskan, "Semoga kita selalu bahagia." Saat itulah Hee-jin sadar, suaminya selama ini masih memikirkan mantan pacarnya. Karena kecewa, Hee-jin pun pergi tanpa sepatah kata dari kehidupan Direktur Park. Saat ini Direktur Park akhirnya mengerti alasan Hee-jin menuduhnya. Ternyata selama bersama Hee-jin, ia tidak pernah melupakan Mi-kyung. Ia pun mengejar Mi-kyung, menangis menyesal di pundaknya. Tanpa disadari, Baeko yang datang melayat melihat adegan itu.
Mi Kyung mendorong direktur park yang menangis, tidak ingin mencari tahu arti penyesalan itu, lalu memberikan sapu tangan dan pergi. Saat hendak pulang, Mi Kyung menerima telepon dari sahabatnya yang memberitahu bahwa Baeho juga datang melayat. Mi Kyung tidak melihat Baeho, lalu kembali ke laboratorium mencari Baeho. Sebelumnya, Baeho melihat Mi Kyung dan direktur park berpelukan dan menebak hubungan mereka. Namun, yang lebih mengganggunya adalah satu hal yang sudah lama ia lupakan. 6 tahun lalu, kakak Hee-jin, Presiden Yoon, memintanya memindahkan seorang karyawan yang pernah berpacaran dengan direktur park. Banyak orang tahu direktur park dan Hee-jin akan menikah. Presiden Yoon khawatir karyawan itu akan menyebarkan hubungan masa lalunya dengan direktur park, sehingga Hee-jin akan dicap sebagai perebut pacar orang. Baeho tidak ingin menyakiti karyawan tak bersalah, tapi juga tidak bisa menolak perintah Presiden Yoon. Akhirnya, ia memindahkan karyawan itu ke departemen lain, membuat karyawan itu merasa dikucilkan dan akhirnya keluar dari perusahaan. Baru hari ini Baeho sadar, karyawan itu adalah Mi Kyung. Luka yang dialami Mi Kyung di Wonhan adalah akibat perbuatannya sendiri. Baeho sangat sulit mengungkapkan apa yang telah ia lakukan. Dalam tekanan batin yang berat, ia berlari kencang untuk melampiaskan emosi. Ia takut jika mengungkapkan kebenaran, Mi Kyung akan meninggalkannya. Tapi jika tidak, ia akan terus dihantui rasa bersalah. Setelah berpikir panjang, ia mengajak Mi Kyung jalan-jalan. Namun, saat hendak mengaku, pembicaraan mereka terputus oleh telepon yang masuk. Lalu Mi Kyung teralihkan oleh kunang-kunang, sehingga Baeko kehilangan kesempatan yang tepat. Keesokan harinya, seluruh staf laboratorium pergi berkemah ke pantai, dan secara kebetulan bertemu dengan tim laboratorium ubi jalar yang hubungannya tidak akur. Tim lawan mengejek mobil kemah mereka yang sederhana, suasana pun memanas. Di saat genting, Baeko dengan gagah mengeluarkan kartu dan meminta kepala departemen memesan tempat kemah paling mewah di sana, ia yang akan membayar. Mereka pun berhasil membalikkan keadaan dan semua orang senang. Namun, saat mengobrol, mereka membahas keputusan Baeko yang ingin memecat Mi Kyung. Baeko menjelaskan itu adalah bagian dari efisiensi perusahaan. Namun apapun alasannya, semua orang tidak bisa menerima kehilangan Mi Kyung. Akhirnya, acara kemah pun berakhir dengan tidak menyenangkan. Melihat Baeko tampak bersalah, Mi Kyung mengajaknya ke rumah kaca miliknya untuk menghibur. Ia mengatakan, meski nanti keluar dari perusahaan, ia tidak akan berhenti meneliti kentang. Mi Kyung bisa memahami keputusan Baeko dan berharap Baeko tidak terlalu merasa bersalah, karena Baeko telah memberinya kebahagiaan dan menjadi orang terpenting dalam hidupnya. Baeko sangat sedih, meminta Mi Kyung memberinya waktu, lalu buru-buru pergi karena tak tahan dengan rasa bersalah. Mi Kyung tidak tahu apa yang disembunyikan Baeko. Saat rapat di kantor pusat, ia kembali bertemu direktur park yang menegaskan penyesalannya. Tempo hari adalah sungguh-sungguh. Namun ia tidak akan memohon untuk kembali bersama Mi Kyung, karena itu hanya akan menyakiti Mi Kyung lebih dalam. Sebelum pergi, direktur park mengingatkan Mi Kyung agar tidak terlalu percaya pada Baeko. Rasa penasaran Mi Kyung pun memuncak. Ia sangat ingin tahu apa yang disembunyikan Baeko. Ia mengirim pesan pada Baeko, mengatakan akan menunggu di depan rumah sampai Baeko pulang. Saat itu Baeko sedang bertemu dengan direktur park. Ia sangat membenci direktur park yang dulu membiarkan Mi Kyung diperlakukan tidak adil tanpa melakukan apa-apa. Namun, direktur park membalas, orang yang benar-benar membuat Mi Kyung terpuruk adalah Baeko sendiri. Baeko dengan sedih mengatakan ia akan melepaskan Mi Kyung, karena sejak tahu telah menyakiti Mi Kyung, ia merasa tidak pantas bersamanya. Saat pulang ke penginapan, Baeko melihat Mi Kyung duduk di depan pintu. Sebelum sempat berkata apa-apa, Mi Kyung sudah lebih dulu memeluknya dengan penuh cinta. Namun, Baeko menahan diri dan mendorong Mi Kyung, lalu mengaku bahwa 6 tahun lalu, dialah yang memindahkan Mi Kyung ke departemen lain hingga akhirnya Mi Kyung keluar dari perusahaan. Mi Kyung tidak percaya, karena saat itu ia sudah kesulitan akibat hubungan dengan direktur park dan tiba-tiba mendapat surat mutasi, lalu dikucilkan di departemen baru. Meja kerjanya dipisahkan di lorong, tak ada yang mau bicara dengannya. Setiap menit terasa seperti siksaan, hingga akhirnya ia memilih mengundurkan diri. Ia pernah membenci dan menyalahkan,
Namun sejak kehadiran Baeko, ia belajar melepaskan masa lalu dan menjalani hidup dengan baik. Tak disangka, orang yang ia cintai justru adalah orang yang paling menyakitinya. Mengingat semua kenangan manis bersama Baeho, Mi-kyung tak kuasa menahan air mata. Saat bertemu di kantor, Mi-kyung sengaja menjaga jarak, dan Baeho pun menyadari perubahan sikap Mi-kyung. Ia tidak lagi makan bersama rekan-rekan, memilih makan sendiri di tempat sepi, namun tetap saja ketahuan oleh para bibi yang kemudian menggoda hubungan mereka. Tak ingin Mi-kyung jadi bahan gosip, Baeko pun mengumumkan bahwa mereka sudah putus dan meminta semua orang berhenti membicarakan hubungan mereka. Para bibi langsung menyebarkan kabar putusnya mereka ke grup, dan semua anggota laboratorium menatap Mi-kyung dengan tatapan heran dan iba. Mi-kyung yang marah langsung masuk ke kantor dan menuntut alasan Baeko menyebarkan kabar putus mereka. Ia merasa sudah cukup menderita karena akan dipecat. Kini Baeho malah menambah beban dengan menjadikannya bahan gosip. Ia pun meminta Baeho untuk tidak mendekatinya lagi sebelum ia benar-benar pergi. Demi memenuhi permintaan Mi-kyung, Baeko segera mengemasi barang dan kembali ke kantor pusat. Direktur Park yang melihat Baeko tampak murung, curiga ada masalah dengan Mi-kyung. Ia pun menelepon Mi-kyung untuk menanyakan, namun tidak tahu bahwa Mi-kyung sedang mengalami sakit maag akibat tekanan berat karena dipecat dan putus cinta. Direktur Park yang mendengar suara Mi-kyung lemah, akhirnya tahu kondisi sebenarnya. Ia pun menunjukkan perhatian, namun Mi-kyung tidak menanggapi. Meski menyalahkan Baeho, Mi-kyung tahu semua masalah ini berawal dari perselingkuhan Direktur Park dulu. Setelah diejek Mi-kyung, Direktur Park pun menegur Baeko karena tidak menjaga Mi-kyung dengan baik. Menurutnya, Mi-kyung adalah wanita yang sangat kuat, tidak akan tumbang hanya karena sakit, kecuali jika beban mentalnya sangat berat. Begitu tahu Mi-kyung sakit, Baeko segera kembali ke penginapan dan memasakkan bubur abalon, lalu meminta adik Mi-kyung mengantarkannya. Namun, Mi-kyung segera mengembalikan bubur itu dan menegaskan ingin memutuskan hubungan. Baeho yang kesal akhirnya mengungkapkan perasaannya, bahwa ia sangat menderita karena tidak bisa menunjukkan perhatian pada orang yang ia cintai, dan hanya bisa diam-diam menjaga Mi-kyung. Jika Mi-kyung tidak mau menerima, ia boleh membuang atau memberikan bubur itu pada orang lain. Mi-kyung tak menyangka Baeko justru bersikap keras kepala. Akhirnya ia pun membawa bubur itu kembali ke kamar. Hubungan mereka yang menggantung membuat Mi-kyung semakin gelisah. Tak disangka, sahabatnya datang sambil menangis dan mengaku bahwa sebelum Direktur Park mengaku berselingkuh, ia sudah tahu lebih dulu. Saat jalan-jalan, ia melihat Direktur Park sedang menunggu wanita mencoba gaun pengantin, dan sadar bahwa Direktur Park telah mengkhianati Mi-kyung. Ia ingin memberitahu Mi-kyung, namun takut dianggap sebagai penyebab putusnya mereka, jadi memilih diam. Kini ia menyesal tidak segera memberitahu Mi-kyung, sehingga Mi-kyung selalu berada di posisi yang lemah. Mi-kyung memeluk sahabatnya dan mengatakan semua itu sudah berlalu, yang salah adalah Direktur Park, dan ia tidak akan menyalahkan sahabat yang selalu ada di sisinya. Di saat yang sama, Baeko yang sedang murung diajak Hae-jin minum-minum. Ia tidak menceritakan hubungan Mi-kyung dan Direktur Park, hanya bertanya apakah dulu Hae-jin tahu Direktur Park punya pacar. Hae-jin mengaku, sebelum kembali ke Korea, Direktur Park sudah memutuskan hubungan karena punya pacar, namun ia tetap memaksa Direktur Park putus dengan pacarnya. Meski tahu dirinya hanya dijadikan batu loncatan untuk karier, ia tetap rela. Bahkan kini setelah pernikahan gagal pun ia tidak menyesal. Mendengar itu, Baeko semakin iba pada Mi-kyung. Namun ia juga tidak bisa menyalahkan Hae-jin yang pernikahannya sudah hancur. Ia pun hanya bisa menanggung rasa bersalah Mi-kyung sendirian. Keesokan harinya, Mi-kyung bersama rekan-rekannya pergi ke ladang untuk memanen kentang. Tiba-tiba mereka mendapat kabar buruk dari laboratorium. Peralatan gudang mengalami kerusakan dan 500 ton kentang di dalamnya semuanya rusak. Mi-kyung merasa hal terpenting saat ini adalah segera memanen sisa kentang yang masih ada di rumah-rumah warga desa. Untuk mengumpulkan 500 ton, mereka harus mendatangi setidaknya 100 rumah warga. Kepala departemen segera membagi tugas. Semua orang bekerja sama agar stok kentang bisa segera terpenuhi. Baeko secara sukarela meminta satu tim dengan Mi-kyung. Saat bekerja, keduanya terus bertengkar dan saling adu mulut. Tak ada yang mau mengalah.
Namun, di mata rekan-rekan, itu hanyalah bumbu rayuan pasangan muda yang sedang jatuh cinta. Semua pun sengaja menghindar, memberi ruang agar mereka bisa berduaan. Saat Mikyung mengangkat kentang, ia hampir tertimpa tangga. Baeko dengan sigap melompat ke depan dan melindunginya, tapi dirinya sendiri justru tertimpa dan terluka hingga berdarah. Mikyung sangat terharu, namun tetap memarahi Baeko karena bertindak gegabah hingga melukai diri sendiri. Baeko membalas, naluri pertamanya adalah melindungi Mikyung. Tak sempat berpikir panjang, keduanya pun kembali bertengkar tanpa mempedulikan orang lain. Dalam emosi, Mikyung akhirnya mengungkapkan isi hatinya. Sebenarnya ia tidak pernah ingin putus dengan Baeko. Ia kecewa karena Baeko justru mengumumkan kabar putus mereka ke semua orang. Meski ia marah dan berkata kasar, Baeko seharusnya tetap berusaha membujuknya agar kembali. Rekan-rekan yang mendengar tahu bahwa mereka akan segera kembali bersama, lalu diam-diam keluar dari gudang dan mengunci pintu dari luar, memberi mereka waktu berdua. Setelah Mikyung selesai mengobati luka Baeko, ia masih ingin menjaga jarak, tapi Baeko sudah tahu isi hatinya. Jika aku bilang aku sudah tahu isi hatiku, aku mencintaimu, maukah kamu kembali padaku? Tanya Baeko. Ia pun dengan sungguh-sungguh meminta maaf karena dulu secara tidak langsung mengusir Mikyung. Ia mengaku selama ini hanya seperti mesin kerja yang dingin dan tak berperasaan. Sampai bertemu Mikyung, ia baru belajar melihat masalah dari sudut pandang orang lain. Ia berharap Mikyung mau memberinya kesempatan, dan ia akan belajar menjadi orang sehangat Mikyung. Mikyung sebenarnya sudah lama memaafkan Baeko. Tapi dengan gengsi ia berkata, sebelum ia tersenyum lagi, Baeko harus terus berada di sisinya dan tidak boleh menyerah. Jika Baeko berhasil membuatnya bahagia, barulah ia mau memulai kembali. Akhirnya, Baeko berhasil mendapatkan kembali cintanya dan tanpa sadar memeluk Mikyung erat-erat. Malam harinya, mereka pulang ke rumah dalam keadaan kedinginan dan menggigil. Adik Mikyung melihat kakaknya sangat kelelahan, mengira Mikyung masih sedih karena Baeko. Demi membela kakaknya, ia langsung mendatangi Baeko dan memintanya segera pindah dari rumah. Namun, saat ia memberitahu Mikyung bahwa Baeko sudah diusir, ia malah dipukul oleh Mikyung. Dengan hati sedih, ia pergi mencari Baeho untuk curhat. Baeho dengan hangat menampungnya. Karena adiknya tak kunjung pulang, Mikyung dan sahabatnya diam-diam pergi ke rumah Baeho untuk mengecek. Tak disangka mereka melihat adik Mikyung dan Baeko tidur bersama dalam keadaan mabuk. Pemandangan itu membuat Mikyung terharu. Ia tahu Baeko sedang berusaha membuka hati dan perlahan mendekat padanya. Saat bekerja, semua orang di laboratorium masih sibuk membeli kentang. Baeko menggunakan statusnya sebagai mantan tentara pasukan khusus untuk menaklukkan seorang pemilik perusahaan yang juga mantan tentara dan berhasil membeli 90 ton kentang. Mikyung sangat mengagumi Baeko, namun begitu teringat hari-harinya di laboratorium akan segera berakhir, ia tak bisa menahan rasa sedih. Baeko yang mendengar keluhannya, dengan jujur mengaku juga menyesal telah memutuskan memecat Mikyung. Selama ini ia baru sadar betapa pentingnya Mikyung bagi laboratorium. Namun, Mikyung merasa Baeho hanya bersimpati karena hubungan mereka sebagai kekasih, bukan karena benar-benar mengakui kemampuannya dalam pekerjaan. Keduanya pun kembali bertengkar, saling adu argumen. Untuk membungkam Baeko, Mikyung tiba-tiba menciumnya. Baeko langsung kehilangan kendali, memeluk wajah Mikyung dan mencium dengan penuh cinta. Malam itu Mikyung menginap di kamar Baeko. Mereka saling berpelukan hingga pagi. Keesokan harinya Mikyung pergi ke kantor pusat untuk rapat, tanpa sengaja mendengar rekan-rekan membicarakan perceraian Direktur Park. Ia pun mendekati Direktur Park untuk menanyakan kabarnya. Direktur Park mengaku sudah mengajukan surat pengunduran diri dan akan segera meninggalkan perusahaan. Ternyata, Hae-jin akhirnya mau menghadapi kenyataan perceraian mereka dan memberitahu ibunya, berharap ibunya tidak lagi menyembunyikan hal itu dari orang lain, agar mereka berdua bisa bebas. Presiden perusahaan pun mengumumkan perceraian mereka sesuai keinginan Hae-jin, dan kabar itu menyebar luas di perusahaan. Semua orang mengira Direktur Park sengaja menyembunyikan perceraian demi mempertahankan status menantu presiden. Kini Direktur Park akhirnya merasakan bagaimana rasanya dikelilingi gosip seperti yang dulu dialami Mikyung.
Namun, ia tidak ingin meminta maaf pada Mikyung sekarang, melainkan meminta waktu. Setelah ia berhasil bangkit dengan usahanya sendiri, ia akan meminta maaf secara resmi pada Mikyung. Mikyung pun setuju, dan sejak itu mereka berdua bisa melepaskan beban masa lalu. Mikyung pulang ke rumah dan bertanya pada Baeho, kapan akan kembali bekerja di kantor pusat, agar ia bisa bersiap menjalani hubungan jarak jauh. Tak disangka, Baeko justru sudah mengundurkan diri. Beberapa waktu lalu, ia kembali mendapat perintah dari Presiden Yoon untuk melakukan PHK 100 orang di sebuah perusahaan kecil yang akan diakuisisi Wonhan. Namun, Baeko tidak ingin lagi menyakiti karyawan yang bekerja keras seperti Mikyung, dan ia juga tidak ingin berpisah dengan Mikyung. Selama ini hanya di sisi Mikyung ia merasakan arti rumah. Setelah menimbang segalanya, ia pun menelepon presiden dan mengajukan pengunduran diri. Mikyung menegur Baeho karena bertindak gegabah, tapi akhirnya hanya bisa menghormati keputusannya. Hari terakhir Baeko bekerja, ia belum sempat memberitahu rekan-rekan soal pengunduran dirinya. Tiba-tiba semua orang dengan gembira mengumumkan bahwa mereka sudah berhasil membeli sisa kentang yang dibutuhkan. Jadi tidak perlu lagi keliling ke rumah-rumah warga. Saat itu Mikyung mendapat telepon, dan setelah menutup telepon ia menangis sambil memberitahu Baeko bahwa kepala laboratorium sebelumnya telah memberikan bibit kentang hasil penelitiannya ke Dinas Pengembangan Pertanian. Dinas itu menilai varietas kentang Mikyung sangat potensial dan mengajaknya bertemu untuk pembahasan lebih lanjut. Baeko tahu diakuinya hasil penelitian kentang adalah impian terbesar Mikyung. Ia pun memeluk Mikyung dengan penuh kasih, mengucapkan selamat atas tercapainya impian Mikyung. 3 tahun berlalu, Baeko pindah dan tinggal bersama Mikyung. Kamar yang dulu ia tempati kini dijadikan kamar tamu. Selain menjadi direktur penginapan, Baeko juga menjadi wakil ketua kelompok penelitian kentang dan ketua pemuda desa. Laboratorium mengadakan konferensi promosi varietas kentang baru. Mikyung dan Baeko yang datang terlambat tampil sebagai pasangan suami istri Smith dengan percaya diri mengumumkan diri sebagai ahli kentang yang diundang oleh lembaga penelitian. Mereka naik ke panggung bersama semua orang, suasana penuh tawa dan kebahagiaan. Karena cinta pada dunia kentang, mereka semua berkumpul dan terus berjuang demi cita-cita bersama. Dan cerita pun berakhir